Bab 211. Kali ini setelah ledakan, para kultivator di alam inti Sungai Qi adalah yang tercepat mencapai lokasi. Lan, Alvin, Rich adalah orang-orang pertama dan ketika mereka hendak memeriksa tempat itu, mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tikus-tikus licik, keluarlah. Lan mendengus dan tekanan kuat turun dalam area seluas 50 meter. Akan tetapi, sebelum tekanan mencapai batasnya, mereka yang bersembunyi di balik kabut berlari keluar dan berhasil melarikan diri. Hantu sialan. Lan mengumpat karena ia tahu hanya penggarap inti Sungai Qi hantu mimpi buruk yang memiliki kemampuan semacam ini. Jika ia tidak menggunakan harta karun untuk meningkatkan indera bela dirinya, bahkan ia mungkin tidak merasakannya. Mereka tiba di sini jauh lebih awal dari yang kita duga, kata Rich sambil mengerutkan kening. Pasti ada yang membocorkan berita itu dari dalam. Alvin memasang wajah muram. Lan juga mengerutkan kening sebelum berkata, tidak masalah lagi. Kita hanya perlu bersiap untuk konfrontasi, kita tidak boleh kalah kali ini. Mereka memiliki 3 kultivator inti Sungai Qi, yang berarti pembunuh tingkat hitam. Berhati-hatilah terhadap serangan diam-diam dan tikus-tikus licik itu akan kehilangan keuntungan mereka. Alvin dan Rich mengangguk setuju. Semakin banyak orang mulai berdatangan dan setelah melihat ketiganya dengan tangan kosong, mereka tahu bahwa bajingan itu telah melarikan diri lagi. Beberapa pembunuh tingkat rendah yang tidak beruntung datang ke sini seperti kelompok terakhir, tetapi mereka tidak memiliki keterampilan untuk melarikan diri dari Lan dan yang lainnya. Pada akhirnya, Alvin membunuh kelima orang itu tanpa ampun. Beberapa mil jauhnya dari kelompok Alvin, trio hantu mimpi buruk pembudidaya inti Sungai Qi muncul. Kita kehilangan 3 pembunuh biru dan 2 pembunuh ungu. Suara marah Black Reaper terdengar. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jika kita bertarung, itu hanya akan menguntungkan mereka. Jangan lupa mereka punya satu lagi kultivator inti Sungai Qi, Damien King, di pihak mereka. Sebuah suara tua terdengar dari salah satu dari 3 sosok. Tetapi kita punya putra mahkota. Jawab wanita dalam trio itu. Tidak, kita tidak bisa memberitahu mereka tentang putra mahkota, tidak jika itu perlu. Teguran Black Reaper. Black Reaper benar. Orang tua itu juga memiliki pikiran yang sama dengan Black Reaper. Bagaimana menurutmu, putra mahkota tidak ada di sana? Dia sebenarnya ada di sana, tetapi dia tidak menunjukkan dirinya, dan Lan dari Pale Flame juga tidak menemukannya. Jika bukan karena sinyal pangeran, bahkan aku tidak dapat menemukannya. Teruslah cari pencuri itu dan perintahkan anak buah kita untuk lebih berhati-hati. Kita tidak boleh kehilangan lebih banyak lagi. Suara Black Reaper terdengar kaku. Beberapa mil lebih dalam di lingkaran luar, kelompok Mark juga muncul mengenakan jubah hitam. Kita hampir mengekspos diri kita sendiri. Ini menyebalkan. Salah satu pelayan pedang mengeluh. Mark terkekeh, jangan khawatir, mereka tidak bisa merasakan keberadaan kita dengan jubah ini jika mereka tidak berada di tahap tengah alam inti Sungai Qi. Namun pencuri itu selalu ada setiap kali dia melarikan diri. Dan ada yang salah dengan ledakan ini juga. Dia bukan orang bodoh, dan setelah dia memeriksa area ledakan pertama, dia tidak menemukan jejak Qi, dan itulah yang menimbulkan kecurigaannya. Namun setelah ledakan kedua, kecurigaannya menjadi lebih kuat. Tetapi yang tidak dimengerti Mark adalah bagaimana seseorang bisa menyebabkan keributan semacam ini tanpa menggunakan Qi. Apakah Yang Mulia berkata, dia sengaja memancing kita ke sini? Gadis pedang berdada besar itu menebak apa yang ingin disampaikan Mark. Tetap tajam seperti biasanya, Rina. Mark memuji Rina sambil mengangguk, ya, tidakkah kau merasa aneh bahkan setelah mengetahui banyaknya orang yang datang ke sini, pencuri itu tetap tidak bisa melarikan diri, dan bahkan kau bisa tahu sekarang, dia punya kemampuan. Tapi bukan saja dia tidak melarikan diri, dia malah menyebabkan ledakan-ledakan aneh seolah-olah dia sedang memberitahukan posisinya kepada kita semua. Dugaanku, dia sedang memancing kita masuk lebih dalam ke dalam hutan karena suatu alasan. Aku rasa dia mencoba melemahkan kita dengan kabut ini. Rina cepat-cepat menyatakan. Ya, kabut ini benar-benar berbahaya bahkan untukku dan jika kita masuk lebih dalam, itu akan memengaruhi kita. Mark memasang wajah serius karena dia juga punya pikiran seperti Rina,
tapi pencuri itu juga dalam situasi yang sama seperti kita. Ayo kita bermain bersama, untuk saat ini, tidak mudah untuk bersekongkol melawanku. Senyum jahat muncul di wajah tampan Mark. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Walaupun Mark sudah agak mengetahui rencana S berada di ujung lingkaran luar dan hanya beberapa mil jauhnya dari lingkaran dalam. Setelah dia menyebabkan ledakan terakhir, dia tidak menggunakan bahan peledak lagi karena hal ini akan menimbulkan terlalu banyak kecurigaan dan kelompok pemburu mungkin akan menyerah dan meninggalkan hutan kabut tanah. Terutama, jika dia ingin mereka semua memasuki lingkaran dalam hutan kabut tanah karena area ini bahkan berbahaya bagi para kultivator sungai Ki Puncak. Jadi, dia akan menggunakan satu bahan peledak yang lebih besar untuk memikat semua orang ke lingkaran dalam lalu menggunakan metode lain untuk memikat mereka lebih jauh ke dalam. Pada saat ini, S tiba-tiba berhenti tepat di luar batas lingkaran dalam. Perasaan ini, S tiba-tiba merasakan ketakutan dari kabut lingkaran dalam. S perlahan mengulurkan tangannya ke arah kabut zamrud tebal untuk menguji apakah kabut itu berbahaya baginya. Tepat saat ia menyentuh kabut itu, ia tiba-tiba merasakan sensasi nyeri di kulitnya. S segera memasang lapisan haki dan rasa sakit itu berhenti. Dia mengerutkan kening dan merenung, itu tidak memengaruhiku secara mental, tetapi secara fisik. Apakah itu karena kultivasi jiwaku jauh lebih tinggi daripada kultivasi bela diriku? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal yang dapat dipikirkannya karena jiwa mewakili kekuatan kognitif dan S sangat memahami kekuatannya. Namun ini juga merupakan berita buruk baginya, walaupun kabut ini hanya memengaruhi dirinya secara fisik, ini berarti jika kabut ini menjadi lebih kuat, ia juga dapat memengaruhi dirinya secara mental. Ini juga berarti dia harus menggunakan lebih banyak ki bela diri atau ki jiwa dengan ki bela diri untuk melindungi pikiran dan tubuhnya. Dia juga dapat menggunakan hanya satu jenis ki, tetapi itu akan menyebabkan konsumsi ki dalam jumlah besar, baik itu ki jiwa atau ki bela diri. Pada titik ini, ia menggunakan haki dalam jumlah yang tidak sedikit, yang berarti kabut ini belum cukup kuat. Kupikir, akan mudah karena kabut ini tidak memengaruhiku, tetapi aku tidak pernah berpikir kabut di luar tidak cukup kuat. Itu juga berarti aku tidak sepenuhnya kebal terhadap racun, atau tubuhku saja yang belum cukup kuat. S berpikir sambil mengejek dirinya sendiri. Tetapi itu juga hal yang baik karena dia sekarang tahu bahwa dia tidak sepenuhnya kebal. Aku juga bisa kembali setelah mencapai alam yang lebih tinggi, tapi aku tidak tahu di mana aku bisa menemukan bola elemen lainnya. Bahkan jika aku menemukannya, itu tidak berarti aku tidak akan seberbahaya atau bahkan lebih buruk dari tempat ini. Setelah menimbang-nimbang sejenak, S pun menunjukkan ketegasan, kita pastikan dulu apakah ada bola ajaib di sini atau tidak. Setelah memasang membran haki di sekujur tubuhnya, ia memasuki lingkaran dalam tanpa penundaan. Namun, sebelum bergerak terlalu jauh ke dalam, ia mengambil dua bom berwarna kuning tua dan seperti sebelumnya melemparkannya ke langit setelah menyalakannya. Ia tidak pernah melemparkannya ke kelompok itu karena hal itu akan meninggalkan bukti. Setelah 10 detik, dua ledakan menggema di batas antara lingkaran luar dan dalam. Ledakan ini cukup keras untuk menarik perhatian semua orang, dan mungkin akan memberi S waktu setengah jam sebelum para pembudidaya inti sungai Ki mencapai tempat ini. S kini berada 10 mil di dalam lingkaran dalam. Ia terus-menerus menggunakan haki untuk melindungi dirinya dari kabut zamrud, yang cukup tebal. Ia hanya bisa melihat sejauh 10 meter di sekelilingnya dengan matanya. Satu-satunya hal yang memuaskan adalah, kabut ini tampaknya tidak memengaruhi pemulihan ki-nya maupun menghalangi indera jiwanya. Hanya dua hal ini saja sudah cukup untuk membuat efek racun pada tubuhnya menjadi sia-sia. Ia terus bergerak lebih dalam ke arah lingkaran misterius di mana bola unsur itu seharusnya berada jika berada di sini. Tiba-tiba, tepat saat S melewati sebuah pohon, bulu-bulu halusnya berdiri, dan dia merasakan bulu kuduk di sekujur tubuhnya karena sesuatu yang sangat kuat telah menguncinya, dan itu sudah menyerang. Dalam sekejap, pedang-pedang hitam muncul di tangannya saat haki-nya melonjak. Dia menyilangkan pedang di depannya dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membentuk penghalang gelap dengan ki-nya yang nyata. Dengar, sesuatu langsung menyerang penghalangnya,
dan dampaknya cukup untuk membuat es melayang seperti layang-layang yang putus. Es segera menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengurangi dampak dan menstabilkan dirinya. Ia melirik musuh dan matanya menyipit karena itu bukan manusia atau binatang iblis. Makhluk itu tingginya 3 meter, berwarna hijau, dan tubuhnya seperti manusia, dan tampak seperti terbuat dari lumpur. Ia memiliki 2 batu permata zamrud di tempat matanya. Selain itu, ia memancarkan aura alam sungai kosong. Bab 212. Makhluk itu tingginya 3 meter, berwarna hijau, dan tubuhnya seperti manusia, dan tampak seperti terbuat dari lumpur. Ia memiliki 2 batu permata zamrud sebagai pengganti matanya. Selain itu, ia memancarkan aura alam sungai kosong. Yang membuat es takut terhadap makhluk ini adalah makhluk itu bisa melihat tembus pandangnya yang membuat dia tidak bisa bernapas karena dia diserang meskipun telah menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Namun, ini bukan satu-satunya hal aneh karena es sama sekali tidak merasakan keberadaan makhluk ini dengan indera jiwanya meskipun makhluk itu berdiri tepat di depannya. Dia segera menggunakan indera surgawinya dan akhirnya bisa merasakan keberadaan makhluk aneh ini. Tetapi ekspresinya langsung berubah menjadi jelek karena makhluk ini memancarkan perasaan yang sama seperti kabut zamrud seolah-olah menjadi bagian darinya, jika tidak karena kekuatan aneh yang mengalir melaluinya bahkan Heavenly Sense mungkin akan menjadi tidak berguna. Es tidak sempat merenungkannya karena dengan indera surgawinya ia dapat merasakan ada 3 makhluk humanoid lagi dalam radius 100 meter dan tidak kalah kuat dari yang ada di depannya ini. Tanpa ragu, dia menggunakan langkah kilat dan melesat menjauh dari makhluk-makhluk humanoid itu. Namun, es terperangah sesaat kemudian karena makhluk itu mampu mengejarnya. Perlu diketahui, kecepatan langkah petir es setara dengan seorang kultivator sungai Ki Puncak dan benda ini hanya memiliki kultivasi sungai kosong, tetapi ia masih dapat mengimbanginya dan perbedaannya tampak sangat minimal. Kenapa sih makhluk ini terus mengejarku? Jantung es berdebar kencang karena ini pertama kalinya dia berhadapan dengan sesuatu yang bisa melihat semua keterampilan liciknya. Yang benar-benar membuat es marah adalah dia tengah berusaha menarik semua orang ke sini, dan dia bahkan mengirimkan sinyal bahwa dia tidak mampu melakukan percobaan dengan benda ini, dan dia harus menyingkirkannya secepat mungkin. Persetan, umpat es sambil berhenti berlari dan berbalik. Gelang hitam dengan rune perak berkilauan dengan cahaya perak, dan penghalang perak transparan terbentuk di sekeliling es. Ini adalah harta rahasia bintang ke-6 yang sama yang disebut perisai perak yang diberikan kepadanya oleh Lan sebagai hadiah ucapan selamat saat ia menyamar sebagai Finn. Itu dapat memblokir 3 serangan penuh dari seorang pembudidaya sungai yang mengalir. Makhluk humanoid itu tidak berhenti dan melayangkan pukulan telak ke perisai perak es. Ledakan, penghalang perak itu berkedip, tetapi tidak pecah. Bahkan tidak ada goresan yang terbentuk. Es merasa gembira saat melihat perisai perak ini berfungsi dengan baik atau jika kekuatan makhluk ini sama absurdnya dengan kecepatannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Es tidak menunggu dan menggunakan jurus pertama, Dual Sword Smiraj Art, 100 Shadow Smiraj. Swoosh, swoosh, swoosh. 100 pedang bayangan seketika muncul dan langsung mendarat pada makhluk humanoid itu. Es langsung menjadi gembira saat melihat ratusan semburan dalam pada monster itu. Dia tidak pernah bertarung dengan seorang kultivator sungai Ki sebelumnya, apalagi dengan makhluk seperti monster ini. Jika dia tidak dipaksa dia juga tidak berencana untuk melakukannya. Namun hasilnya sangat memuaskan karena ia dapat melukai makhluk budidaya sungai yang kosong dengan parah. Meskipun makhluk itu menerima serangan langsung dan tidak menghindar, es tetap berkicau. Akan tetapi, pada saat berikutnya mata es menyipit karena ekspresi gembira itu tidak terlihat lagi karena dia merasa makhluk ini entah bagaimana menyerap kabut zamrud dan hasilnya, luka parahnya sembuh dengan sangat cepat. Es tiba-tiba merasakan kengerian hutan misterius ini untuk pertama kalinya. Makhluk-makhluk di lingkaran dalam ini terlalu mengerikan. Tiba-tiba ia berpikir 2 kali untuk kembali. Pada saat ini, es merasakan ancaman mematikan mendekat dari bawah. Dan tanpa keraguan, dia melompat mundur dengan kecepatan penuh. Tepat pada saat berikutnya, sebuah paku tanah setinggi 5 meter muncul di tempat es berdiri. Mata batu permata monster humanoid itu berbinar misterius, jelas itu ulahnya.
Es juga tiba-tiba menyadari mata batu permata itu, dan kabut zamrud juga tampak beresonansi dengan batu permata itu. Matanya berubah tajam dan menggunakan langkah misperception. Tampaknya dia langsung menuju monster humanoid itu, tetapi itu jauh dari kenyataan. Bahkan monster ini tidak dapat melihat melalui keterampilan gerakan misterius ini. Mata monster itu berkilauan lagi saat dia meninju sosok es yang mendekat, namun saat pukulan itu mengenai es, dia menguap seperti asap. Ledakan. Tiba-tiba, dua bilah pedang hitam pekat menembus rongga mata monster humanoid itu dari belakang dan batu permatanya pun pecah. Saat batu permata itu hancur, makhluk humanoid itu menggeliat dan seperti lilin berubah menjadi genangan lumpur hijau. Es menghela napas lega, jadi batu permata ini kelemahannya. Ia benar-benar gembira karena ia baru saja membunuh seorang petarung tingkat Sungai Qi. Meskipun petarung itu bodoh, ia tetap membunuhnya. Pada saat ini, suara tanpa emosi dari sistem itu berdering. Sama dengan. Tuan rumah membunuh golem kecepatan alam Sungai Qi kosong. Anda telah memperoleh 10.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 10,96 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Speed Golem. Es tercengang karena ini pertama kalinya sistem mengambil insentif untuk menamai sesuatu. Atau sepanjang waktu hanya menyebut binatang iblis atau manusia, bahkan tidak repot-repot menyebutkan nama mereka sama sekali. Jika kau tahu benda apa ini, berarti kau pantas datang ke sini. Sekarang aku 95% yakin ada bola unsur di sini. Es merenung, haruskah aku terus menyelam lebih dalam? Setelah bertemu Speed Golem dan membunuhnya, lalu sistem tiba-tiba mengungkapkannya, dia agak mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pada akhirnya, Es menggertakkan giginya dan tetap bertahan. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan pengalaman karena Speed Golem ini memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan Es. Namun, pertama-tama, ia harus menemukan cara untuk lolos dari deteksi golem kecepatan tersebut. Dugaannya, golem tersebut dapat menemukannya karena kabut zamrud. Karena tampaknya sangat berhubungan dengan kabut dan bahkan mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan kabut zamrud, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Karena kabut ini dapat mendeteksi ki bela diri saya, bagaimana dengan ki jiwa? Es dengan cepat menciptakan membran ki jiwa seperti hadki di sekelilingnya. Matanya langsung berbinar karena kabut zamrud mulai mengabaikannya. Kabut itu tidak menyentuh penghalang ki jiwanya seperti ki bela diri. Hahaha, jadi aku hanya perlu penghalang ki jiwa. Es merasa puas karena ia dapat menemukan solusi untuk masalahnya dengan cepat. Jika cara ini tidak berhasil, ia bahkan berencana untuk menguji ki jiwa cahaya, tetapi tampaknya ia tidak perlu melakukannya lagi. Karena masalah ini sudah teratasi, dia menggunakan teknik siluman napas pendek lagi dan membaur dengan lingkungan sekitar. Kali ini dia menggunakan indera surgawi untuk menemukan golem kecepatan karena indera jiwa tidak berguna. Meskipun, menggunakan indera surgawi dan ki jiwa surgawi juga memberikan tekanan yang sangat besar pada fisiknya karena tubuhnya masih kultivator yayasan surgawi. Namun, itu masih dapat ditanggung karena kecepatan pemulihannya masih cukup cepat untuk mengimbangi pengeluarannya. Es dengan cepat menemukan Speed Golem lain 10 meter jauhnya, dan kali ini tampaknya benar-benar tidak menyadari keberadaannya. Tanpa ragu, dia menyelinap menyerang bagian belakang kepalanya seperti itu dan membunuhnya setelah menghancurkan mata batu permata itu. Sama dengan. Kamu membunuh golem kecepatan alam Sungai Qi kosong. Kamu telah memperoleh 10.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 10,97 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Lanjutkan. Es segera bergerak ke target berikutnya, yang hanya berjarak 100 meter. Dia bergerak lebih dalam sambil mengumpulkan EXP, dan dia tidak takut siapapun akan mengejarnya karena adanya Speed Golem ini. Para pengejar itu akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar karena mereka tidak mengetahui kelemahannya dan juga tidak memiliki keterampilan untuk menghindari kabut zamrud.
Namun, ada juga kemungkinan besar mereka akan menyerah setelah mengalami lingkaran dalam yang mengerikan ini. Selain itu, S bahkan mengandalkannya karena ia ingin hanya orang-orang terkuat yang mengejarnya. Hanya mereka yang benar-benar dapat membantunya, yang akan merebut elemental orb dari sang penjaga jika memang ada. Setelah bergerak 10 mil di dalam lingkaran dalam, dia membunuh 23 golem kecepatan lagi pada tahap sungai Qi kosong, dan dia sekarang seperti pembunuh golem kecepatan profesional. Sama dengan EXP, 11,2 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. S masih jauh dari angka 100 juta. Namun, semakin dalam ia menyelam, jumlah speed golem semakin banyak dan ini memberinya harapan. Tiba-tiba mata S menyipit saat mencapai target berikutnya karena tidak seperti speed golem. Golem baru ini tingginya 5 meter dan jauh lebih besar daripada speed golem. Warnanya juga seperti batu, dan tubuhnya juga humanoid, yang ini tampak seperti terbuat dari batu padat. Ia juga tidak memiliki dua batu permata zamrud di tempat matanya seperti speed golem dan kedua matanya kosong, tidak ada permata yang terlihat sama sekali. Terlebih lagi, ia memancarkan aura tingkat kedalaman sungai Qi dari alam sungai Qi. Bab 213. S tidak menyangka akan ada berbagai macam golem selain speed golem, dan golem ini tidak memiliki kelemahan yang jelas seperti speed golem. Tetapi ada kelemahan yang tak terhingga, sebab dengan indera surgawinya, dia dapat merasakan ki aneh yang sama seperti speed golem mengalir melalui golem ini juga. Dengan pengamatan lebih lanjut, S akhirnya menemukan titik fokus di mana ki ini beresonansi. Tepat di tengah dada golem ini. Setelah memastikan tidak ada celah yang tersisa, dia berlari ke arah golem. Dia melompat ke arah dada golem dan mengarahkan pedang panjangnya tepat ke area yang mungkin merupakan titik lemahnya. Pedang panjang berbilah hitam menembus dada golem bagaikan mentega, dan S tiba-tiba merasakan sesuatu menghantam. Namun, ia tetap dengan cepat menarik kembali pedang panjang itu dan dengan cepat menjauhkan golem. Jika golem ini tidak mati, itu juga akan membuktikan ia tidak mempunyai kelemahan seperti speed golem dan S yang akan melarikan diri pada saat berikutnya. Tiba-tiba, suara batu pecah terdengar di area tersebut dan golem yang tingginya 5 meter itu berubah menjadi tumpukan batu pada saat berikutnya. Sama dengan. Tuan rumah membunuh golem batu alam kedalaman sungai Qi. Hadiah, 50.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 11,25 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Jadi, ini adalah golem batu. Harus kuakui, golem-golem ini terlalu mudah dibunuh jika kita tahu kelemahan mereka, pikir S sambil menyeringai lebar. Dia tidak menyangka akan semudah ini membunuh makhluk tahap kedalaman sungai Qi. Hanya saja S tidak tahu kalau dia mempunyai senjata grade 1 yang sangat kuat seperti pedang bilah hitam atau tubuh golem batu ini setara dengan perisai bintang 7 dan batu permata di dalam dadanya seperti biji bintang 8. Sedangkan untuk golem kecepatan sungai kosong, tengkoraknya seperti perisai bintang 6, sedangkan kedua permata itu seperti biji bintang 7. Bahkan para pembudidaya sungai Qi puncak tidak dapat menghadapinya dengan mudah karena kecepatannya. Namun S memiliki keterampilan dan harta karun yang tidak masuk akal, dia dapat dengan mudah membunuh para golem yang sulit dihadapi ini, dan dia bahkan berani menyebut mereka lemah. Jika semua orang yang mati di tangan para golem itu mendengar ini, mereka mungkin akan mati lagi karena marah. S bergerak menuju golem berikutnya karena ia dapat menghadapi golem yang kuat sekalipun dengan mudah, ia menjadi lebih berani. Ini adalah kesempatan bagi golem untuk mendapatkan 100 juta EXP, dan ia tidak akan melewatkannya. Tanda hubung. Saat S memburu golem di kedalaman lingkaran dalam, kelompok pemburu pencuri juga mencapai batas lingkaran dalam. Akan tetapi, para raja dan ratu ini tidak asal menyerang dari dalam karena semua orang tahu bahwa lingkaran dalam dapat memengaruhi kultivator sungai Qi puncak seperti mereka jika mereka melakukan kesalahan kecil. Keraguan tampak di wajah semua orang. Meskipun mereka ingin mengakhiri pencuri ini,
bukan berarti mereka bersedia membayar dengan nyawa mereka. Menurutku, sebaiknya kita pergi saja. Kalau pencuri itu berani masuk ke dalam lingkaran dalam, dia pasti mati. Saran Raja Bumi saat itu. Aku setuju dengan Raja Bumi dalam hal ini. Semua senior di alam inti Sungai Qi mungkin sudah memasuki lingkaran dalam. Jika mereka membutuhkan kita, mereka pasti sudah menunggu kita, kan? Raja Warren mengangguk setuju. Tapi kita tidak bisa pergi begitu saja, kan? Sang Ratu Biru mengerutkan kening. Ia juga memiliki pikiran yang sama dengan kedua raja. Dasar pengecut, teriak Leap King saat itu, tetaplah di sini jika kau mau, tapi aku akan pergi. Heh, itu dendammu, tidak perlu marah pada kami. Raja Emas mencibir saat ini, jika ada yang ingin pergi, silakan pergi, tetapi mereka yang tinggal di sini juga tidak bisa pergi. Kita harus berkemah, bagaimana jika bajingan pencuri itu keluar? Raja Emas benar. Kita harus berkemah di sini dan menjaga wilayah ini. Raja Cahaya juga setuju. Pada akhirnya, dari 9 aturan reaming, hanya Leap King yang bersikeras, pergi, dan tidak ada seorang pun yang menghentikannya. 8 reaming tetap tinggal untuk menjaga tempat itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam lingkaran dalam, 3 sosok berjubah muncul di depan genangan lumpur. Ini adalah golem kecepatan pertama yang dibunuh es. Ada kompas putih aneh di tangan salah satu sosok ini. Ada perkelahian di sini. Suara tenang Mark terdengar saat itu. Ya, kompas ritme segudang milik Suster Leana juga bergetar, yang berarti salah satu petarung adalah manusia. Rina mengangguk. Rupanya pencuri bajingan itu akhirnya menemui kesialan. Leana sangat gembira setelah mendengar ini karena dia sangat frustrasi karena tidak menemukan pencuri itu bahkan setelah berusaha keras. Tidak lama lagi benda itu akan jatuh di H. Sebelum Mark bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar dari belakang. Kau sedang mencari kematian. Sebuah penghalang abu-abu suram langsung terbentuk di sekitar mereka bertiga. Ledakan. Penyerangnya adalah Speed Golem dan saat ia menyentuh penghalang, ia langsung berubah menjadi abu. Yang mulia, kedua gadis pedang itu akhirnya sadar dan langsung berteriak kaget. Wajah Mark pucat, sepertinya dia harus menggunakan ki dalam jumlah besar untuk membentuk penghalang itu. Aku baik-baik saja. Apa itu? Mark menatap abu itu dengan serius, itu hanya tahap Sungai Qi kosong, tetapi kecepatannya setara dengan seorang kultivator Sungai Qi puncak. Jika aku tidak menggunakan seniku tepat waktu, salah satu dari kita akan terluka parah. Kurasa makhluk-makhluk ini adalah binatang iblis unik di hutan ini. Rina menghitung dengan wajah muram. Hutan sialan ini aneh sekali. Gerutu Leana, siap untuk bertempur, masih ada lagi yang datang. Hubungi orang-orang tua itu setelah pertempuran ini. Akan lebih bijaksana untuk ikut bersama mereka ke daerah ini. Teriak Mark tiba-tiba. Dia punya metode khusus untuk merasakan bahaya, dan saat ini dia tahu ada lebih dari 10 makhluk serupa yang berlari ke arah mereka. Mark tidak pernah menyangka dia akan memaksakan diri masuk ke situasi seperti ini, di tempat tandus ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara tim Mark menghadapi sekelompok golem kecepatan, mereka yang berada di alam inti Sungai Qi sudah berada jauh di lingkaran dalam. Para golem ini sama sekali tidak mengancam mereka, dan kadang-kadang mereka akan menemukan genangan lumpur atau tumpukan batu. Jumlah mereka ratusan. Mereka tahu bahwa ini adalah perbuatan pencuri itu, dan mereka semua mengira mereka sudah sangat dekat untuk menangkapnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa semua sisa-sisa itu sudah berumur setengah hari, dan sengaja ditinggalkan di sana. Semakin mereka mengikuti petunjuk ini, semakin dekat mereka dengan lingkaran misterius. Namun, yang mereka inginkan hanyalah menangkapnya, meskipun mereka ragu, mereka akan mengabaikannya dan terus mengikuti jejaknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S berada bermil-mil jauhnya dari kelompok pengejar, dia telah membunuh 110 Speed Golem dan 112 Stone Golem saat bergerak menuju lingkaran misterius itu. Akan tetapi, saat ia bergerak lebih dalam di lingkaran dalam, golem kecepatan menjadi semakin langka. Hanya golem batu yang masih banyak, dan S tetap gembira karenanya. Sama dengan.
Tuan rumah membunuh golem batu alam kedalaman Sungai Qi. Hadiah, 50.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. EXP, 17,75 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S baru saja membunuh Stone Golem ketika jantungnya berdebar kencang, dan dia merasakan ancaman mematikan mendekat. Dia segera menggunakan teknik siluman yang membuatnya terengah-engah dan melompat ke pohon yang berjarak 10 meter. Golem kecepatan setinggi 6 meter tiba-tiba berhenti tepat di samping tumpukan batu dan melihat sekelilingnya dengan mata batu permatanya. Hati S mencelos karena ini adalah golem kecepatan tahap sumber Sungai Qi dan kecepatannya tidak diragukan lagi lebih cepat darinya. Terlebih lagi, golem kecepatan ini juga tampaknya tertarik ke sini karena keributan yang dibuat golem batu saat pecah. Ini kesempatan. Tatapan mata S berubah dingin saat dia menatap speed golem yang baru. Ia tidak dapat merasakannya, dan ia masih melihat sekeliling seperti orang bodoh, dan ia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dengan kedua pedang panjang dan pendek di tangannya, S melesat ke arah speed golem seperti anak panah. Golem kecepatan itu juga merasakan sesuatu saat ia berputar dan melihat ke atas. Namun sayang, sudah terlambat dan saat ia menoleh ke atas, dua sisi hitam runcing langsung menembus rongga matanya. Ia bahkan tidak memberikan perlawanan dan berubah menjadi genangan lumpur. Mata S bersinar dengan kegembiraan saat dia membunuh golem kecepatan sumber Sungai Qi dalam satu gerakan. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Tuan rumah membunuh golem kecepatan alam sumber Sungai Qi. Hadiah, 100.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. EXP, 17,85 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S mengangguk puas saat ia berhasil mendapatkan 100k sekaligus. Semakin tinggi level makhluk yang ia bunuh dari kultivasinya, semakin banyak EXP yang akan ia dapatkan. Aku mungkin sudah setengah jalan masuk ke dalam lingkaran dalam, aku penasaran berapa banyak orang yang mengikuti jejakku. S tersenyum licik saat dia bergerak menuju target berikutnya. Bab 214. Pada saat ini, di tengah-tengah lingkaran dalam, suara pertempuran bergema di area tersebut. Dari mana sih makhluk-makhluk ini datang? Suara frustrasi Raja Damien terdengar saat dia membunuh golem batu dengan pedang panjang berwarna putih. Ada yang salah dengan monster-monster sialan ini, mereka sekeras harta karun bintang 7. Alvin juga cukup frustrasi, 5 golem batu mengelilinginya. Mati, tombak merah di tangannya meninggalkan bayangan, dan saat ini menembus 5 peti golem batu. Setelah berhadapan dengan golem-golem ini berkali-kali, mereka pun menyadari bahwa golem-golem itu punya beberapa kelemahan, dan mereka harus segera menemukan dan memanfaatkan kelemahan itu. Jangan mengeluh seperti gadis-gadis, cepat bersihkan semua ini, agar kita bisa menangkap pencuri itu. Dia tidak akan jauh lagi. Lan mengejek. Pada saat ini, Rich baru saja membunuh 2 golem batu dengan pedang lebarnya ketika tiba-tiba merasakan bahaya yang datang dengan indera bela diri. Dia mendengus dingin dan berputar sementara pedang lebarnya bersinar dengan kilau metalik, aura kuat seorang kultivator inti Sungai Qi dilepaskan. Rich mengayunkan pedang lebarnya dengan kejam pada saat ini dan golem speed yang seperti hantu itu langsung terpotong menjadi 2. Mereka berempat akhirnya melihat apa benda ini karena kecepatannya sama cepatnya dengan kultivator inti Sungai Qi yang baru saja maju. Itu monster hijau, dan dia baru saja berada di tahap sumber Sungai Qi. Seru Damien King dengan kaget. Sepertinya masih banyak kejutan yang menunggu kita. Mata Rich menyipit ketika monster setengah hijau itu sembuh karena dia tidak menghancurkan 2 batu permata itu. Tetaplah tiarap. Rich menyeringai, dan 2 garis logam tajam terlepas dari jari-jarinya dan mengenai batu permata zamrud di mata golem speed. Semua orang terkejut, karena benda itu tidak langsung hancur dan hanya meninggalkan bekas yang dalam. Wajah Rich berubah muram saat ia melihat ki elemen logamnya tidak berhasil menghancurkan batu permata biasa, dan orang luar pun melihatnya. Matanya berubah dingin dan menatap golem speed yang hampir sembuh. Sebelumnya, ia hanya menggunakan 20% dari kekuatan aslinya.
Ia kembali melepaskan 2 sinar dari jari-jarinya, dan kali ini sinar itu berkilau keperakan. Permata itu langsung berubah menjadi debu dan Golem Speed menjadi genangan lumpur. Ayo, kata Lan dan mereka melangkah lebih jauh ke dalam lingkaran dalam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 pembudidaya inti Sungai Qi dari Nightmare Ghost dan kelompok Mark yang bergabung dengan mereka beberapa jam lalu kini bergerak bersama. Mereka menghadapi kesulitan yang sama seperti kelompok Lan, tetapi mereka jauh lebih baik karena mereka memiliki 3 orang kultivator Sungai Qi tahap puncak dan bukan yang biasa-biasa saja. Namun, kecepatan mereka sama dengan kelompok Lan karena Mark dan kedua pelayan pedangnya perlu beristirahat setelah beberapa saat karena efek pengisian ulang Qi di dalam lingkaran dalam terlalu lambat, dan mereka harus menggunakan batu Qi. Bagaimanapun juga, kedua belah pihak bertekad untuk menangkap pencuri penuh kebencian yang terus menuntun mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara semua orang membenci es, dia hampir berada di tepi sisi lain lingkaran dalam dan sangat dekat dengan lingkaran misterius yang mematikan. Dalam perjalanannya, dia tidak melihat golem kuat yang baru dan hanya menjumpai golem yang lebih cepat dari tahap sumber Sungai Qi saat dia semakin mendekati lingkaran misterius itu. Namun es sama sekali tidak takut akan hal ini dan dia sangat gembira karena golem kecepatan ini setara dengan 100.000 EXP untuknya. Dia membunuh hampir 400 golem kecepatan sumber Sungai Qi, dan sekarang dia tidak lagi memburu golem batu, melainkan hanya memburu golem kecepatan. Sama dengan. Tuan rumah membunuh golem kecepatan alam sumber Sungai Qi. Hadiah, 100.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. EXP, 58 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Es memandang EXP yang terkumpul dengan mata berbinar, dan dia berhasil mengumpulkan semuanya dalam 1 hari. Ini yang ke-401. Es bergumam dengan gembira. Jika aku sendirian, aku akan memburu setiap golem speed, tapi sayang, aku harus menyisakan beberapa untuk pembantuku. Es menyeringai lebar. Jika kelompok Lan dan Mark tahu es sengaja membiarkan beberapa golem speed hidup untuk menghalangi langkah mereka, mereka mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Tiba-tiba jantung es berdebar kencang, dan ia segera melarikan diri jauh dari tempat ia baru saja membunuh golem kecepatan terakhir. Tepat pada saat berikutnya, sekelompok 50 golem kecepatan sumber Sungai Qi muncul di samping genangan lumpur. Es diam-diam mengamati kelompok ini dengan indera surgawinya dari jarak 20 meter. Di barisan paling depan kelompok ini terdapat speed golem, tetapi ukurannya hanya 1,5 meter, dan jauh lebih halus, tidak seperti golem-golem lainnya yang terbuat dari lumpur. Ia hampir tampak seperti manusia. Batu permata zamrudnya tidak hanya berbentuk bulat lagi, tetapi seperti mata sungguhan. Golem baru. Es merenung, tapi itu seperti speed golem dan kultivasinya juga di alam sumber sungai. Tapi mengapa penampilannya begitu berbeda? Pada saat itu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Golem speed yang baru mengeluarkan suara-suara tajam dan para golem speed yang berdiri dengan kasar itu tiba-tiba mengelilinginya dan membentuk dinding di sekelilingnya. Golem speed yang baru itu dengan waspada melihat sekeliling terlebih dahulu sebelum ia bergerak tepat di tengah-tengah golem speed yang baru saja mati dan genangan lumpur perlahan-lahan menyerapnya. Ini, es terkejut, golem ini bisa mengendalikan golem-golem cepat itu, dan entah kenapa dia bahkan menyerap golem mati itu. Sebenarnya golem apa ini? Es tiba-tiba merasakan aura naik dari golem itu, yang sangat besar dalam menyerap sisa-sisa golem kecepatan itu. Apakah ini semacam metode kultivasi golem? Perkembangan baru ini membuat es penasaran. Pada saat ini, suara main-main berdengung di benaknya. Jika tuan rumah tidak membunuh golem itu saat tuan rumah masih memiliki kesempatan, tuan rumah akan segera menyesalinya. Alis es terangkat dan bertanya balik, apa maksudmu? Tetapi tidak ada seorang pun di rumah seperti biasanya. Alis es mengernyit erat, meski belum mendapat penjelasan, dia tidak bisa mengabaikan begitu saja peringatan dari sistem.
Sebelumnya dia berencana untuk membiarkan benda itu sendiri setelah mengawasinya beberapa saat karena benda itu dapat dengan mudah mengendalikan golem-golem itu yang juga berarti benda itu memiliki kecerdasan, dan tidak seperti golem-golem yang tidak punya pikiran. Akan tetapi, sekarang tidak mungkin baginya untuk pergi begitu saja. Matanya berubah dingin saat dia melihat golem yang duduk dikelilingi oleh dinding golem kecepatan. Aku akan segera menyesalinya, ya. Baiklah, mungkin aku akan berusaha lebih keras untuk ini. Es menatap pohon suram yang berjarak 5 meter dari para golem cepat itu seperti seekor monyet. Tak ada suara yang terdengar karena tak ada daun di pohon-pohon suram itu. Hutan ini dipenuhi pohon-pohon ini. Kini Es hanya berjarak 10 meter dari golem yang sedang duduk itu, namun ia tak mau mengambil risiko dan meloncat ke dalam dinding golem itu dan tanpa mengeluarkan suara ia mendarat bagaikan seekor kucing yang lincah. Es kini dikelilingi oleh aura mengerikan dari 50 golem kecepatan sumber sungai Ki ini, dan sulit untuk bernapas. Tanpa membuang waktu lagi, ia melompat ke arah golem kecepatan yang duduk dari belakang. Golem Speed yang sedang duduk itu tiba-tiba membuka mata zamrudnya saat dia merasakan bahaya yang dapat mengakhiri hidupnya dari belakang. Care, sebelum sempat mengeluarkan suara, dua bilah hitam pekat telah menembus matanya. Cairan zamrud menetes dari ujung bilah hitam itu. 50 golem kecepatan itu langsung merasakan kematian pemimpin mereka, dan mereka segera berbalik ketika semua mata batu permata mereka berkilauan dengan cahaya berbahaya. Namun yang membuat mereka bingung, yang ada hanya genangan lumpur hijau yang lebih besar dengan campuran cairan zamrud di dalamnya, tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun di sana karena Es telah melarikan diri setelah melakukan perbuatannya dan dia sudah berada 500 meter jauhnya dari kawanan golem Speed yang mengamuk itu. Sama dengan. Tuan rumah membunuh pemimpin kuasi golem kecepatan alam sumber sungai Ki. Hadiah, 500.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 58,5 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Alis Es terangkat setelah membaca nama itu dan mendapatkan 0,5 juta EXP. Pemimpin golem, ya, Es mendesah, ini baru lingkaran dalam dan sudah ada banyak makhluk mengerikan di sini. Dia bertanya-tanya apa yang ada di dalam lingkaran misterius itu dan mengangkat bahu sejenak. Tetapi dia masih tidak mengerti mengapa sistem mengatakan dia akan segera menyesalinya jika dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuh pemimpin golem. Hei, aku sudah membunuh kuasa leader, sekarang bisakah kau memberitahuku mengapa sangat penting untuk membunuhnya saat itu juga? Es mencoba peruntungannya lagi. Namun kali ini, ia mendapat jawaban, tetapi dalam suara dingin sistem. Ketika seekor golem berhasil berevolusi menjadi pemimpin golem yang sebenarnya, ia dapat membangkitkan sifat khusus yang dapat membantunya melihat menembus apapun dalam jarak 50 meter di sekitarnya. Bahkan indera surgawi tuan rumahnya yang sangat lemah. Tuan rumah kuasa leader yang baru saja terbunuh hampir berevolusi, dan tuan rumah tersebut sudah berada dalam area sekitar 50 meter di sekitarnya dan saat ia mengunci tuan rumah, hampir mustahil bagi tuan rumah untuk lolos dari malapetaka. Bab 215. Ketika seekor golem berhasil berevolusi menjadi pemimpin golem yang sebenarnya, ia dapat membangkitkan sifat khusus yang dapat membantunya melihat menembus apapun dalam jarak 50 meter di sekitarnya. Bahkan indera surgawi tuan rumahnya yang sangat lemah. Tuan rumah kuasa leader yang baru saja terbunuh hampir berevolusi, dan tuan rumah tersebut sudah berada dalam area sekitar 50 meter di sekitarnya dan saat ia mengunci tuan rumah, hampir mustahil bagi tuan rumah untuk lolos dari malapetaka. Es mulai berkeringat deras saat sistem mengungkapkan alasan di balik peringatan sebelumnya. Dia bisa menebak apakah golem itu menguncinya, dan dengan 50 golem kuat di bawah kendalinya, mustahil untuk melarikan diri tanpa menggunakan kartu trufnya. Sudut bibirnya berkedut ketika sistem menyebut indera surgawinya sangat lemah, tetapi dia tidak membalas, karena itu memang benar. Es bersumpah untuk lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak diketahui seperti ini di masa mendatang dan menjaga jarak, sehingga dia dapat melarikan diri saat itu juga. Sekarang setelah dia membunuh Speed Golem setingkat kuasa leader,
dia hanya berjarak kurang dari 10 mil dari lingkaran misterius itu. Yang mengejutkan dia tidak menemukan golem lagi dalam radius 10 mil, dan dia agak kecewa karenanya, tetapi dia tidak melupakan targetnya sebenarnya dan mereka yang mengejarnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, area yang diselimuti awan zamrud muncul dalam pandangan Awan seperti kabut, apakah itu lingkaran misterius? Merenung. Kabut berawan tidak bocor di dalam lingkaran dalam dan ini menciptakan garis yang jelas di antara kedua lingkaran. Sungguh fenomenal bagaimana hal itu mungkin terjadi. Itu juga mengingatkan pada lokasi bola elemen pertama. Ada juga batas kabut yang diciptakan oleh bola cahaya. Namun kabut zamrud ini berada di alam lain selain kabut itu. Itu adalah perbedaan antara bumi dan langit. Terlebih lagi, kabut zamrud yang keruh ini seakan-akan menghalangi indera jiwanya dan bahkan indera surgawinya. Dia hanya dapat merasakan dan melihat sekitar 50 meter dalam kabut keruh itu. Baiklah, jika bahkan indera jiwaku terhalang oleh kabut ini, aku bertanya-tanya apakah itu akan memengaruhi indera para kultivator inti sungai Ki itu. Merenung sambil tersenyum ambigu, aku butuh mereka semua untuk memasuki lingkaran misterius ini, dan hanya motivasi yang tepat yang bisa membuat mereka. Melangkah ringan menuju lingkaran misterius itu dan saat separuh tubuhnya berada di dalam, dia merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari kabut ini. Hanya setelah dia menggunakan 10 kali lebih banyak Soul Ki, dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Mendesah surgawi dan mundur selangkah dan mengeluarkan tubuhnya dari kabut berawan. Aku bisa mempertahankan penghalang jiwa ini jika aku berhenti menggunakan indera surgawi, tetapi tampaknya, aku harus bergantung pada indera jiwaku, yang tidak dapat mendeteksi golem-golem itu. Jika aku menggunakan keduanya bersamaan, aku hanya dapat mempertahankannya selama 6 jam sebelum aku harus berhenti menggunakan salah satunya dan mengisi ulang ki jiwaku lagi. Telah memperhitungkannya dengan saksama selama beberapa saat, karena ini menyangkut keselamatannya sendiri. Menggunakan ki jiwa saja merupakan masalah besar bagi saat ini karena terlalu membebani tubuhnya. Kalau saja dia seorang kultivator sungai surgawi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk terus-menerus menguras ki jiwa seperti ini dengan mudah, tetapi saat ini dia tidak melakukannya dan ini membuat segalanya jauh lebih rumit. Lebih jauh lagi, jika kekhawatirannya hanya kabut keruh ini, ia dapat dengan mudah menjaga keseimbangan antara pemulihan dan kelelahan. Tetapi sayangnya saya tidak demikian. Mungkin ada lebih banyak bahaya di sana daripada lingkaran dalam dan mungkin perlu menggunakan kemampuan jiwanya pada saat itu perkiraan 6 jamnya mungkin berkurang menjadi 5, 3, atau bahkan 1 jam. Sedangkan untuk penggunaan ki bela diri, dia tidak berani melakukannya karena dapat dengan mudah dideteksi oleh kabut di tingkat lingkaran dalam, apalagi kabut keruh ini yang kekuatannya 10 kali lipat lebih besar. Hahaha, akhirnya aku menemukanmu, dasar pencuri. Suara tawa histeris yang penuh dendam, kebencian, rasa jijik, dan kegilaan terdengar di antara orang-orang yang terdiam. Berbalik dengan acuh tak acuh karena dia sudah tahu siapa orang ini, jika dia ingin melarikan diri dia bisa melakukannya beberapa saat yang lalu ketika dia merasakan tanda tangan jiwa orang ini memasuki jangkauan indera jiwanya, namun dia tidak melakukannya. Berdiri 20 meter jauhnya dari tak lain adalah Leap King, yang tampak seperti pengepul dengan pakaian compang camping dan rambut acak-acakan. Auranya sangat lemah seolah-olah dia telah melalui pertempuran besar. Namun kebencian di matanya membara dalam dan tak menentu saat ia menatap sosok berkerudung itu. Dan siapakah orang yang berlidah kasar ini? Menggoda Leap King yang malang itu. Wajah pucat Leap King berubah karena amarah yang hebat. Seolah-olah dia bisa meledak kapan saja setelah mendengar pertanyaan itu. Dia ingin mencabik-cabik bajingan ini menjadi jutaan keping, tetapi dia tidak berani menyerang. Meskipun dia membenci sampai ke akar-akarnya dan sangat marah saat ini, dia masih tahu tentang kondisinya yang lemah. Untuk mencapai titik ini saja dia sudah mengerahkan seluruh usahanya, dan dia masih menggunakan ki terakhir yang tersisa untuk menjaga dirinya agar tidak terpengaruh oleh kabut di sini. Kalau dia berani menyerang maka tamatlah riwayatnya dan tak seorang pun dapat menyelamatkannya. Dia tidak mau menggali kuburnya sendiri dan kemudian mengubur dirinya di dalamnya. Lagi pula, dia punya cadangan.
Kilatan ganas terpancar dari mata Leap King saat dia meraung, "Akulah orang yang kau rampas segalanya darinya. Saya merampok banyak orang, saya khawatir saya tidak ingat semuanya." S memang berkata jujur, namun, dia juga berbohong karena dia ingat ada beberapa orang kuat dan Leap King adalah salah satunya. "Oh, apakah kau Cold King, maksudku yang mulia, Leap King?" S mengejek lagi, dia bahkan menahan tawanya. Mata Leap King langsung berubah menjadi merah darah seolah-olah seseorang baru saja menginjak ekornya dan tanpa peduli dengan luka-lukanya dan, rencananya, dia melompat ke arah air biru, dan Ki berubah menjadi 10 paku tajam. S mendengkur, melihat Raja Lompatan yang gila datang dengan 10 paku air dan sebilah pedang di tangannya. Dia menggunakan langkah mispersepsi. Leap King melihat pencuri itu bahkan tidak bergerak untuk menghindar, dan hal itu membuatnya semakin marah. Ia pikir ia telah dipandang rendah. Binatang. Dengan 10 paku air dan sebilah pedang di tangannya, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Namun sayang, serangan alam sungai Ki tingkat puncak itu hanya melukai kabut zamrud, dan pencuri berkerudung itu berubah menjadi asap pada saat berikutnya. Karena es hanya berjarak beberapa inci dari kabut keruh tadi, Leap King langsung memasuki kabut keruh tersebut karena tidak ada apapun yang menghalangi antara dirinya dan kabut keruh tersebut. Namun sebelum Leap King sempat memahami apa yang terjadi dan sepenuhnya memasuki lingkaran misterius itu, sebuah cahaya gelap menyambar dari belakang lehernya. Jari es muncul 2 meter ke kiri dari posisi sebelumnya seolah tidak terjadi apa-apa. Sama dengan. Host membunuh manusia tahap sungai Ki lengkap. Hadiah, 1.500.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 60 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Namun, pemberitahuan penghentian ini membuktikan bahwa semua yang terjadi adalah nyata bagaikan siang dan malam. S menyeringai melihat pemberitahuan itu dan mendengus dingin setelahnya sambil menatap tajam ke arah lingkaran dalam. "Baiklah tuan-tuan, bagaimana kalau kalian semua keluar? Rekan kalian tampaknya sedang terburu-buru, jadi kurasa dia tidak akan bergabung dengan kalian dalam waktu dekat." Tepuk, tepuk, tepuk. Suara tepuk tangan yang keras menggema di area yang sunyi. Aku harus mengakuinya, aku terkesan, suara Lan yang penuh pujian terdengar saat itu. Tetapi ada sedikit nada mengejek di dalamnya. Aku tidak pernah menyangka dalam hidupku aku akan mengatakan hal itu kepada seorang pencuri. S melihat Lan, Alvin, Rich, dan Damien King berjalan di tempat yang sama di mana Leap King berdiri beberapa saat yang lalu. Dia sangat mengenal Pale Flame Organization, tetapi tidak dengan kedua pendatang baru ini. Jika bukan yang mulia tetua perajin Lan, sungguh suatu kehormatan bisa dipuji oleh sosok yang begitu agung. S bertekad untuk bersikap rendah hati. Dia telah menyelidiki banyak ingatan para bangsawan dalam beberapa hari terakhir ini, dan dia dapat dengan mudah meniru siapapun yang dia inginkan dengan pengalamannya dalam berakting dan terus-menerus meningkatkan keterampilan menirunya. Itu terkait dengan kelangsungan hidupnya, jadi dia tidak bisa bermalas-malasan dalam hal ini meskipun dia mau. Kelompok 4 itu diam-diam menatap pencuri langit yang terkenal itu. Mereka tidak dapat melihat kultivasinya karena S tidak sedang menyamarkan basis kultivasi surgawinya saat ini. Sebelum siapapun di kelompok Lan bergerak, S berkata dengan acuh tak acuh dan nada sarkastis. "Hehe, 6 orang dari Nightmare Ghost, bagaimana kalau kalian memperkenalkan diri?" Kepala S menoleh sedikit ke kanan sambil tersenyum geli. Wajah rombongan Lan berubah jelek ketika mereka mendengar nama hantu mimpi buruk, dan mereka juga melihat ke arah kepala S berada. Pada saat ini, 6 jari berjubah hitam muncul 30 meter jauhnya dari S. Bab 216. Kedua kelompok tetap diam setelah keluar dari bayang-bayang. Namun, ketegangan di udara mencapai puncaknya. Semua orang ingin menangkap pencuri langit, yang hanya berdiri beberapa inci dari lingkaran misterius itu. Namun, masing-masing kelompok tidak akan hanya menonton sementara kelompok lain menangkap pencuri itu, dia terlalu berharga untuk dilepaskan. Selain itu, mereka masih tidak tahu mengapa S hanya berdiri di sana dan tidak melarikan diri. Setelah mengejarnya sekian lama, mereka tahu pencuri ini sangat licik,
dan dia selalu selangkah lebih maju dari mereka. Namun sekarang dia hanya berdiri di pojok lingkaran misterius dan tidak melakukan apapun selain mengobrol dengan mereka. Mereka akan menjadi idiot jika tidak merasa curiga. Lan dan Alvin paling waspada di kedua kelompok karena mereka melihat akhir yang mengerikan bagi John. Saat itulah mereka pertama kali menemukan Leap King dikelilingi oleh golem batu. Mereka menyelamatkannya, sehingga mereka bisa menggunakannya untuk menguji keadaan. Sebelumnya mereka mengira kalau pencuri itu tengah merencanakan sesuatu dengan cara memancing mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan kabut tanah. Bahkan mereka menduga kalau pencuri itu ingin menyeret mereka ke dalam lingkaran misterius itu agar bisa terbebas dari mereka. Pada akhirnya, mereka memutuskan, jika mereka menemukan pencuri di lingkaran dalam, mereka akan menggunakan Leap King untuk menguji kekuatannya. Namun, jika pencuri itu entah bagaimana memasuki lingkaran misterius itu, mereka akan menyerah kali ini karena lingkaran misterius itu bukanlah tempat di mana siapapun bisa keluar hidup-hidup. Namun, betapa terkejutnya mereka, saat mereka hendak melepaskan indera bela diri mereka. Mereka menemukan ki asing, mereka tidak tahu apa itu, tetapi mereka tahu itu berasal dari manusia. Ketika mereka mengejarnya, mereka tiba-tiba melihat es, yang berdiri hanya beberapa inci dari lingkaran misterius itu. Semua orang menjadi gembira, dan Leap King menunjukkan niat membunuh yang kuat. Rich dan Damien King ingin menyerbu seperti Leap King untuk segera menangkap es sebelum ia sempat memasuki lingkaran misterius itu, tetapi dihentikan oleh Alvin dan Lan karena mereka masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya pencuri itu karena mereka tidak dapat merasakan kultivasinya. Meskipun banyak keterampilan yang dapat menyembunyikan kultivasi seseorang, jika Anda cukup kuat, Anda dapat melihatnya dengan mudah. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka menyelidiki, mereka tidak dapat merasakan kultivasi es, ini memberi mereka lebih banyak alasan untuk mengujinya. Leap King dengan senang hati menawarkan diri, mereka semua menyuruhnya untuk memancing es agar menjauh dari kabut berawan itu karena saat mereka menggunakan indera bela diri mereka, mereka merasakan sedikit rasa sakit karena kabut di belakang es. Mereka takut dia akan kabur ke sana jika mereka mengejutkannya. Namun pada akhirnya, mereka gagal total. Leap King tidak dapat menahan emosinya dan menerjang maut. Meskipun mereka tidak melihat es memenggal kepala Leap King, mereka melihatnya memasuki lingkaran misterius, yang sama saja dengan kematian. Namun, mereka juga berhasil melihat gerakan es, meski hanya sesaat. Mereka menyimpulkan bahwa es hanya berada di puncak alam sungai Qi atau inti sungai Qi awal, dia tidak lebih kuat dari ini. Namun mereka mendapat kejutan lain saat es memanggil mereka sebelum mereka bisa bergerak dan ini membuat mereka menilai pencuri ini lebih berbahaya. Orang harus tahu bahwa mereka menggunakan harta karun yang kuat untuk menyembunyikan diri, tetapi orang ini masih bisa menembus mereka. Bahkan hantu-hantu mimpi buruk pun tidak dapat bersembunyi darinya. Mereka juga sangat agresif dan ingin memancing di air yang bermasalah, tetapi sekarang tampaknya hal itu mustahil. Es menatap semua orang dengan senyum tipis di wajahnya yang tenang, ini wajar saja. Dia ingin mereka menemukannya, dan dia menggunakan indera surgawi untuk mencapainya. Dia tahu indera surgawinya masih lemah saat ini karena kultivasi jiwa segelnya dan kultivator inti sungai Qi dapat dengan mudah merasakannya jika dia tidak menyadarinya, dan pada akhirnya dia benar. Mereka hanya mempertimbangkan tenaga bela diri indera surgawi karena mereka tidak dapat menganalisanya dengan baik akibat kabut zamrud, atau mereka akan terkejut jika mereka dapat merasakan Qi ini bukan yang lain, melainkan Qi jiwa. Es hanya memanfaatkan kabut zamrud untuk menyembunyikan sifat indera surgawinya dan juga tetap sangat tertutup untuk melarikan diri jika mereka tidak bermain sesuai aturannya dan segala sesuatunya berjalan hampir seperti yang diinginkannya. Yah, kecuali Leap King, dia hanya figuran, yang pada akhirnya menjadi XP-nya. Meskipun semua orang merasakan aura surgawi es dan berlari ke sini, mereka juga terpapar pada es, seperti siang hari. Bersembunyi tidak mungkin dilakukan di hadapan aura surgawi es jika mereka tidak memiliki harta penyembunyian tingkat jiwa sungai Qi. Itulah sebabnya dia dapat dengan mudah melawan strategi Lan dan Alvin serta dengan mudah menangkap kawanan hantu mimpi buruk itu. Dia juga merasakan tanda jiwa mengerikan yang sama yang membuatnya mengubah rencananya di kota api hari itu. Anehnya,
Itu terjadi pada hantu mimpi buruk bukan pada Alvin dan Lan, ini membuatnya lebih ingin tahu. Namun, S tidak punya waktu untuk memikirkan detail-detail kecil ini. Karena semua orang sudah ada di sini, ia hanya perlu memberi mereka motivasi untuk memasuki lingkaran misterius itu. Jadi, tuan-tuan, apa yang bisa dilakukan oleh orang kecil tak berguna ini untuk kalian? S tidak menunjukkan motifnya sejak awal. Semua orang menatap S dengan tajam. Mereka ingin melihat wajah S, tetapi wajahnya tertutup oleh kegelapan di balik tudung kepala yang panjang itu. Bahkan dengan penglihatan mereka yang sangat tajam, mereka tidak dapat melihat apapun dan naluri bela diri mereka sangat terpengaruh oleh kabut itu karena S terlalu dekat dengannya. Tidak ada siapa-siapa. Suara Black Reaper yang mengejek terdengar saat ini. Kau cukup hebat untuk orang yang tidak ada siapa-siapa, bukan begitu? S mengenali suara ini sejak dia bertemu Black Reaper di Regal Kingdom. Aku hanyalah seorang pencuri, yang hanya tahu cara mencuri dari orang-orang seperti yang mulia. S terkekeh. Matanya mengamati tangan ke-10 orang itu, dan mereka tidak mengenakan cincin penyimpanan apapun. Oh, mereka cukup takut padaku, ya, tidak mungkin aku bisa menyalahkan mereka. Dia tersenyum pahit. Semua orang tahu betapa hebatnya S dalam mencuri cincin penyimpanan orang lain tanpa diketahui siapapun. Ujian institut sebelumnya adalah bukti nyata. Mereka tidak berani mengenakan cincin penyimpanan saat menghadapinya, atau mereka mungkin akan pergi dengan tato burung hantu. Ini juga semacam pengakuan diam-diam atas keterampilan mencuri S dan menunjukkan betapa takutnya mereka terhadapnya. Hentikan tindakan rendah hati yang tidak masuk akal itu, menyerahlah, dan kami tidak akan membunuhmu. Alvin tidak tahan lagi dan mengancam dengan tegas. Dia agak gelisah karena ada 6 hantu mimpi buruk, dan mereka tidak dapat melihat menembus ketiganya. Hehe, apakah tuan-tuan itu setuju dengan Anda? S menebar perselisihan. Seperti neraka kami, jawab Black Reaper dengan nada mendominasi, kalian ikut dengan kami, hantu mimpi buruk. Jangan coba-coba peruntunganmu di sini, Black Reaper, kita masih harus menyelesaikan masalah. Kata Alvin dengan niat membunuh. Black Reaper tercengang karena terakhir kali dia hanya mencegat Alvin sebentar dan tidak mempersulitnya. Namun sekarang Alvin menunjukkan niat membunuh, apakah dia menyinggung hanya karena insiden kecil itu? Namun dia bukanlah seseorang yang akan menerima ancaman dengan duduk dan juga memancarkan niat membunuh yang kuat sebelum membalas. Kau ingin membalas dendam padaku. Hanya denganmu. Apa kau lupa terakhir kali kau melarikan diri, menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu? Alvin sangat marah dengan ejekan Black Reaper, kalau bukan karena Finn, dia tidak akan pernah menunjukkan kelemahannya saat itu. Tidak ada waktu untuk bertarung sekarang. Lelaki tua dalam kelompok hantu mimpi buruk berbicara saat ini, bagaimana kalau begini? Kita tangkap dia dulu sebelum memutuskan siapa yang akan membawanya pergi. Bocah itu sangat licik, dan dia hanya berdiri di sana seperti penonton dan menonton perkelahian monyet. Selama kita mulai berkelahi, dia dapat dengan mudah melarikan diri dan apakah kalian semua menginginkan itu? Aku setuju dengan Pak Tua Hitam. Lan juga mengangguk, dia juga ingin membawa Finn kembali, tetapi belum saatnya. Sepertinya dia juga mengenal Pak Tua Hitam ini. Hahaha, yang tua lebih bijak. Sepertinya ada benarnya juga. S tiba-tiba tertawa, karena kalian memutuskan untuk menangkapku terlebih dahulu. Aku khawatir aku tidak bisa membiarkan kalian melakukan itu. Pilihannya cuma kita atau lingkaran misterius itu. Kurasa pilihan itu tidak terlalu sulit, kan? Lelaki tua berkulit hitam itu mencibir dengan nada mengejek. Dia hanya berpikir S tidak punya nyali untuk memasuki lingkaran misterius itu. Atau dia tidak akan mencoba untuk menimbulkan perpecahan dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Di mata semua orang, S kini adalah tikus yang terpojok. Jangan terlalu percaya diri, aku menunggu kalian di sini karena aku butuh bantuan kalian, ucap S misterius. Dan apa yang membuatmu berpikir kami akan membantu orang-orang sepertimu? Rich mendengus. Kau benar juga, tapi bagaimana kalau... Suara S dipenuhi godaan, ada warisan jiwa di dalam lingkaran misterius itu. Bab 217. Ada warisan jiwa di dalam lingkaran misterius itu.
Jantung semua orang berdebar kencang ketika nama Soul Inheritance terdengar. Para petani yang telah meninggal meninggalkan warisan dan warisan tersebut sangatlah langka. Biasanya, warisan yang sesungguhnya didasarkan pada teknik bercocok tanam, keterampilan, seni, senjata, dan berbagai kekayaan lain yang dimiliki oleh petani yang sudah meninggal sepanjang hidupnya. Ketika seorang pembudidaya tidak menemukan seseorang yang cocok untuk mewariskan warisan mereka atau terluka oleh seseorang hingga meninggal, mereka membuat tanah warisan untuk mewariskan warisan mereka. Tanah warisan juga memiliki nama kedua, makam budidaya. Akan tetapi, tanah warisan ini bukan tempat yang biasa-biasa saja, melainkan sangat berbahaya di sebagian besar waktu dan jika Anda kebetulan memasuki makam seorang pembudidaya jahat, di sana terdapat lebih banyak jebakan daripada harta karun. Warisan juga mempunyai dua macam, yaitu warisan bela diri, di mana seseorang hanya menemukan teknik dan keterampilan yang berhubungan dengan kultivasi bela diri. Yang kedua tentu saja warisan jiwa, dan sangat jarang sekali jika satu itu muncul pasti akan terjadi perang jika beritanya bocor. Dapat dikatakan tingkat kemunculan warisan jiwa adalah 1 dalam 1000 dibandingkan dengan warisan bela diri. Di bawah tanah tingkat kerajaan, tidak banyak warisan dan sepanjang sejarah, hanya 5 warisan bela diri yang diketahui ditemukan, semuanya berada di tangan 3 raksasa, dan semuanya muncul di tanah tingkat tinggi. Mengenai warisan jiwa, tentu saja mereka tidak pernah menjadi satu sampai sekarang. Hahaha. Apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Suara Black Reaper mengejek terdengar, dia tidak mempercayai Es seperti orang lain. Mereka hanya mengira dia bicara omong kosong untuk mencari jalan keluar. Setidaknya berbohonglah tentang sesuatu yang lebih bisa dipercaya. Lan terkekeh dingin. Aku tahu kalian semua berpikir, mengapa aku tidak mengambil semuanya untuk diriku sendiri dan mengapa aku mengumumkannya di depan musuh-musuhku. Es menghela napas, tentu saja ada alasan yang sah untuk ini. Aku penasaran apakah kalian semua bersedia mendengarkan. Es berhenti dan menunggu jawaban semua orang, dia berbohong untuk memikat semua orang ke dalam lingkaran misterius, dan warisan jiwa adalah satu-satunya motivasi yang cukup kuat untuk melakukan ini. Dia mendapat ide ini dari sebuah buku tua dari perbendaharaan Leap King, dan dia juga belajar tentang warisan dari buku itu. Dia hanya perlu menunjukkan bukti yang cukup, sehingga semua orang bisa mempercayainya, meskipun hanya 50%. Meskipun orang-orang itu tidak menunjukkan reaksi wajah, gelombang jiwa mereka menjadi sedikit kacau setelah mereka mendengar pewarisan jiwa dan ini cukup baginya untuk terus maju. Tepat seperti yang dipikirkannya, tak seorang pun berbicara, karena mereka menunggu dia memberitahu alasan sahnya. Bibir Es terangkat ke atas. Aku mengatakan ini kepadamu karena ada penjaga yang kuat melindungi warisan jiwa dan aku tidak dapat mengambilnya sendiri, dan itulah sebabnya aku mengundang kalian semua ke sini. Hanya yang terkuat yang dapat mencapai tempat ini dan seterusnya, dan jika kita saling membantu, kita dapat melampauinya. Aku hanya membutuhkan satu hal dari warisan jiwa, dan yang lainnya akan menjadi hadiahmu karena telah membantuku. Es memulai dengan suara yang penuh godaan dan keyakinan. Terjadi keheningan sebelum Pak Tua Hitam berbicara penuh arti, ini tidak cukup bagi kami untuk mempercayaimu. Tak seorang pun berbicara seolah-olah mereka setuju dengan Pak Tua Hitam. Mereka semua rubah tua, dan tidak mudah untuk mengelabui mereka. Es perlu menunjukkan kepada mereka sesuatu yang dapat meyakinkan mereka bahwa dia mengatakan kebenaran, dan dia punya sesuatu seperti ini juga. Es mengeluarkan peta lama dan menunjukkannya kepada semua orang sambil berkata, ini adalah peta warisan jiwa dan aku memperolehnya dari tempat aku memperoleh keterampilan dan teknikku. Dia memamerkan barang curian yang dia curi dari Jason saat dia mengikuti lelang pemanggilan binatang. Barang itu kuno dan sangat cocok dengan penjelasannya. Adapun soal memberitahukan semua orang, dia mendapatkannya melalui warisannya. Hal itu dilakukan untuk semakin membangkitkan keserakahan semua orang karena mereka mengincar rahasianya, dan mereka mungkin menganggapnya sebagai warisan yang kuat juga. Dan sebagaimana dugaannya, gelombang jiwa setiap orang bercampur aduk setelah melihat peta itu. Cukup, mata Es berbinar penuh ambiguitas. Es tiba-tiba menaruh peta itu di dalam ruang pencuri itu lagi dan berkata, tidak perlu kukatakan lagi, sampai jumpa.
Bahkan jika kalian tidak mengikutiku, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, pilihlah kau atau lingkaran misterius itu dan aku. Lingkaran misterius itu. Suara menghina es memudar saat dia masuk ke dalam lingkaran misterius itu. Dia akhirnya memasukinya. Apa? Seru Black Reaper dengan linglung. Semua orang terkejut, mereka memeriksa peta sehingga tidak sempat bereaksi, dan pencuri yang membawa peta itu sudah hilang dalam lingkaran misterius itu. Hal ini membuat pernyataan es semakin kuat karena dia masuk tanpa ragu-ragu. Sekarang semua orang memiliki pikiran yang sama, apakah ada warisan jiwa di sana? Kemungkinan ini saja sudah cukup untuk membuat darah mereka mendidih. Meskipun mereka adalah kultivator bela diri, mereka semua adalah tokoh yang kuat dan kaya. Mereka dapat terbang tinggi di langit jika mereka menguasai salah satu teknik jiwa atau seni atau keterampilan kultivasi jiwa. Atau mereka bahkan dapat mempraktikkannya sendiri jika mereka dapat membangun kembali fondasi mereka. Ribuan kemungkinan dan semuanya mengarah pada kejayaan. Pak Tua Hitam, apa pendapatmu tentang peta itu? Lan tiba-tiba berbalik dan melihat sosok berjubah setinggi 5 kaki itu. Dia tahu ini bukan saatnya untuk bertengkar di antara mereka, dan mereka harus segera memutuskan. Itu tidak dipalsukan baru-baru ini, setidaknya aku bisa melihatnya. Tapi aku tidak bisa melihat motif sebenarnya dari pencuri itu. Jawab si tua hitam dengan sedikit ketidakpastian. Bagaimana menurutmu, Rich? Lan menatap Beastmaster Rich. Beastmaster telah mengembangkan indera yang kuat setelah mengembangkan teknik yang berhubungan dengan binatang. Mereka dapat dengan mudah membedakan antara kebenaran dan kebohongan, tetapi itu tidak seakurat indera jiwa es. Saya hanya bisa mengatakan, dia mengatakan yang sebenarnya tentang keinginannya untuk memiliki satu harta karun tertentu. Kata-katanya yang lain bukanlah kebohongan atau kebenaran. Rich menggelengkan kepalanya setelah mengatakan ini. Bagaimana dia bisa dengan mudahnya melihat kebohongan es? Sekarang dia bisa berbohong seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia ini baginya, tanpa disadari dia telah menjadi terlalu ahli dalam hal itu. Namun, perkataan Rich cukup untuk menggugah emosi semua orang lagi, karena jika memang demikian, berarti ada warisan jiwa di sana. Ayo kita kejar dia, suara Mark yang penuh hasrat terdengar saat ini. Namun, hanya 3 orang kultivator inti Sungai Ki dari hantu mimpi buruk yang mendengarnya. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk sementara waktu dan mengejarnya? Pak Tua Hitam berbicara kepada Lan saat ini. Lingkaran misterius itu terlalu berbahaya, dan semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin baik jika warisan itu dijaga oleh makhluk yang kuat. Mereka selalu dapat menggunakan kelompok Lan sebagai pengalih perhatian dan menyelinap ke dalam tanah warisan secara diam-diam. Lan mengangguk tanpa ragu karena dia mempunyai pikiran yang sama dengan Pak Tua Hitam dan berkata, baiklah, tetapi pada akhirnya aku tetap menginginkan pencuri langit dan juga orang yang kau bawa dari kota api. Orang siapa? Si Tua Hitam? Kebingungan saat ini. Mereka tidak pernah membawa siapapun dari kota api, mereka tidak memiliki orang sekaliber itu di sini yang dapat menyusup dan lolos dari pertahanan kota api, sebagai permulaan. Jangan pura-pura bodoh. Alvin mencibir saat itu juga sambil mengambil catatan itu dan melemparkannya ke arah Pak Tua Hitam. Itu adalah catatan yang sama yang ditinggalkan Es untuk Nightmare Ghost. Lelaki tua berkulit hitam itu menatap catatan itu dengan bingung dan wajah tuanya di balik jubah itu berubah serius. Itu bukan kami tidak pernah meninggalkan catatan-catatan ini. Semua pembunuh bayaran berkulit hitam ada di sini termasuk aku. Kami tidak pernah mengambil misi untuk menculik siapapun, kami pembunuh bayaran, bukan penculik. Ujarnya dengan serius. Dia sekarang bisa menebak seseorang ingin memfitnah mereka sehingga Pilflame dan Nightmare Ghost akan bertarung satu sama lain. Tapi siapa orangnya? Tidak. Yang lebih penting, siapa yang punya keterampilan seperti ini untuk menculik seseorang langsung dari kota api? Lan mengernyit, bukan berarti dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal semacam ini. Jika kau membantu kami menemukan orang yang hilang itu, aku akan menganggap kita impas. Kata Lan, dia tahu Pak Tua Hitam berkata jujur, lagi pula, dia sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Baiklah,
Pak Tua Hitam setuju tanpa ragu karena dia juga ingin mencari tahu siapa yang cukup berani untuk memfitnah reputasi organisasi hantu mimpi buruk mereka. Sama seperti aliansi sementara antara dua kelompok yang terbentuk. Sekarang mereka adalah 7 kultivator inti Sungai Qi dan 3 kultivator puncak Sungai Qi. Mereka semua memiliki motif, tetapi mereka semua ingin mendapatkan warisan jiwa itu. Sekalipun mereka akan menghadapi bahaya tak dikenal di lingkaran misterius itu, mereka rela menghadapinya hanya demi warisan jiwa. Kelompok yang beranggotakan 10 orang itu akhirnya melangkah ke dalam lingkaran misterius itu, dan dunia mereka berubah seketika. Bab 218. Ketika Es memasuki kabut berawan, ia menggunakan penghalang ki jiwa yang tebal hanya untuk melindungi dirinya dari kabut zamrud. Ia hanya bergerak 10 meter sebelum berhenti karena ia sedang menunggu kelompok di luar, dan ia tidak perlu menunggu lama. Hanya dalam waktu 5 menit, 10 orang memasuki lingkaran misterius itu. 7 pembudidaya inti Sungai Qi masih terlihat baik-baik saja karena mereka menggunakan elemen Qi untuk melindungi diri mereka sendiri. Sementara Mark dan kedua pelayan pedangnya juga menggunakan semacam penghalang harta karun dengan elemen Qi. Sekarang apa? Tanya wanita dalam Nightmare Ghost, namanya Margaret, seorang pembunuh berkulit hitam. Ikuti Kiku dengan seksama dan jangan mendekat lebih dari 10 meter, atau aku akan meninggalkan kalian dalam kabut ini. Hanya aku yang bisa membuka jalan bagi kalian dari sini. Suara acuh tak acuh Es terdengar saat ini. Dia menggunakan peta untuk mengendalikan kelompok ini meskipun dia tidak tahu jalan sama sekali, tetapi dia dapat dengan mudah mendeteksi bahaya, yang jauh lebih baik daripada mereka. Dia membutuhkan orang-orang ini jika dia menemukan bola elemen, atau dia selalu dapat melarikan diri dari mereka. Bahkan dalam kabut ini, indera jiwanya tidak terpengaruh oleh indera bela dirinya, apalagi tanpa dukungan ki surgawi. Dia yakin mereka tidak akan menusuknya dari belakang sampai dia menyelesaikan tujuannya. Apa maksudmu kita sekarang kawan, bukan? Suara ramah Black Reaper terdengar. Es mencibir, lakukan saja apa yang kukatakan, atau kawan ini akan meninggalkanmu di sini. Dia akan lebih percaya pada iblis daripada orang-orang ini. Es mulai bergerak sambil menyebarkan indera surgawinya, sehingga orang-orang yang memiliki indera bela diri dapat dengan mudah mengikuti di belakang. Mereka semua melakukan apa yang dikatakannya, dan mereka menjaga jarak 10 meter antara Es dan mereka. Mereka bisa tahu kabut zamrud tebal ini berbahaya. Karena setelah mereka berjalan selama setengah jam, mereka tidak bisa lagi tahu kemana mereka pergi dan mana jalan kembali. Es adalah satu-satunya mercusuar mereka di lautan kabut ini. Jika dia meninggalkan mereka sekarang mereka pasti akan mati karena setelah ki mereka habis dan mereka pergi tanpa batu ki untuk memasok ki bagi diri mereka sendiri. Penglihatan semua orang hanya menyempit hingga 10 meter, termasuk Es, tanpa indera surgawi bahkan dia akan kalah di lautan kabut ini. Namun dia tidak dapat mempertahankan penggunaan ki jiwa seperti ini untuk waktu yang lama sebelum dia memperkirakan 6 jam tetapi sekarang setelah dia melakukannya dia mengetahui dia mungkin tidak akan bertahan bahkan 5 jam. Dia sangat waspada karena golem-golem itu seperti ikan di air di sini, mereka bisa berada di mana saja dan melancarkan serangan. Yang paling bermasalah tentu saja golem yang cepat. Wah, kami dengar kau berasal dari tanah dataran rendah, benarkah? Lan berbicara saat ini karena mereka sekarang bepergian bersama, dia mencoba untuk menyelidiki beberapa informasi dari Es. Bagaimanapun, sejarah Es adalah misteri besar dan jalannya menuju ketenaran juga sama menakjubkannya. Semua orang menjadi waspada saat mendengar pertanyaan ini, mereka semua ingin tahu juga. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang dari tempat kumuh itu memiliki keterampilan seperti ini? Ya, aku dari negeri kota. Jawab Es. Itu bukan rahasia. Benarkah itu juga, kau lolos dari formasi perbatasan pengubah langit? Si tua hitam bertanya apa yang paling menarik perhatiannya. Aku hanya beruntung. Es tidak mengatakan apapun lagi tentang hal ini. Mereka yang tahu kengerian formasi perbatasan yang mengubah langit mendengus setelah mendengar jawaban Es. Mereka tahu betapa kuatnya formasi itu, dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Tetapi mereka tidak menyelidiki lebih jauh karena mereka mungkin akan membuatnya marah, sekarang belum saatnya untuk berselisih dengannya.
Untuk seorang pencuri kelas teri, sikapmu sungguh keterlaluan. Suara Leana terdengar tidak senang. Cara S memperlakukan semua orang, terutama Mark, membuatnya kesal. Semua orang merasa iba mendengar ucapan Lean yang tidak sopan. Meski mereka juga tidak senang dengan sikap S, mereka tidak berani menunjukkannya karena saat ini hanya dia yang tahu jalannya. Diam, Mark menegur Leana dengan tegas. Ia juga ingin menanyakan tentang perbendaharaan tetapi menahan diri karena terlalu banyak orang, dan ia juga tidak ingin mengungkap identitas aslinya. Pak Tua Hitam, tidakkah kau mengajarkan sopan santun kepada budak-budakmu? Lan menegur mereka dengan keras. Ia tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Mata Mark berubah dingin dengan niat membunuh saat mendengar kata-kata jahat Lan. Namun, dia bertahan demi kebaikan yang lebih besar dan juga memegang erat tangan pelayan dua pedang yang gemetar karena marah. Kami minta maaf, dia tidak bermaksud seperti itu. Hati lelaki tua Black menjadi dingin, dia tidak berani menyinggung pangeran muda ini. Tetapi karena Mark tidak mengambil tindakan apapun, dia juga tidak akan mengatakan apapun. Jangan khawatir, aku tidak keberatan. Esther keke pelan, lagi pula, seperti yang dia katakan, aku hanya pencuri kecil. Semua orang menghela napas lega mendengar kata-kata S. Tetapi Lan juga merasa heran karena ia tidak pernah menyangka lelaki tua berkulit hitam akan meminta maaf secepat itu atas nama seorang gadis di alam puncak Sungai Qi. Siapakah sebenarnya ketiga orang ini? Lan akhirnya menyadari tiga orang junior dari alam Sungai Qi. Dia telah mengenal Pak Tua Hitam selama bertahun-tahun, dan dia mengerti bahwa Pak Tua Hitam tidak akan pernah meminta maaf kepada siapapun. Namun itu bukan urusannya dan dia harus menahan rasa ingin tahunya. Setelah obrolan singkat ini, tak seorang pun bicara lagi dan diam-diam mengikuti S. Meskipun mereka penasaran, mereka tidak ingin bertengkar dengan S karena alasan bodoh. Setelah bergerak selama 4 jam, tidak seorang pun tahu seberapa dalam mereka berada di lingkaran misterius itu, tetapi mereka tidak dapat lagi membedakan kanan dari kiri. Aku perlu istirahat, kalian juga bisa mengisi ulang ki kalian. S akhirnya berhenti karena wajahnya sedikit pucat. Dia tidak menemukan bahaya apapun, tetapi dia juga tidak menemukan petunjuk apapun pada bola elemen itu, dia hanya bergerak tanpa tujuan. Semua orang tidak keberatan dengan hal ini karena mereka juga menggunakan ki dalam jumlah besar selama ini, tidak baik menghabiskannya sepenuhnya di tempat seperti ini. Namun mereka semua ragu-ragu karena suatu alasan. S berbalik saat merasakan gelombang ki jiwa mereka dan bingung, mengapa kalian tidak pulih? Tak seorang pun menjawab seolah-olah mereka malu dan akhirnya Damien King berbicara atas nama tokoh-tokoh besar ini. Ini seperti, ini cincin penyimpanan kita, dan kamu tidak akan mencurinya, kan? Ia malu pada dirinya sendiri. S akhirnya mengerti, bibirnya bergetar, ia ingin tertawa terbahak-bahak. Jadi, kalian takut memakai cincin penyimpanan karena aku. S berkata dengan nada main-main, jangan khawatir. Aku tidak akan mencurinya karena kalian akan membutuhkannya. Kita ini kawan, bukan? Di mana rasa saling percaya di antara sesama kawan? Wajah semua orang ditutupi jubah dan harta karun lainnya, tetapi mata semua orang berkedut, mendengar kata-kata S yang tak tahu malu. Mereka menyembunyikan cincin penyimpanan mereka karena mereka tahu betapa suka mencurinya dia, tetapi sekarang mereka membutuhkannya. Sekarang mereka hanya bisa mempercayai perkataannya karena kedua pihak saling membutuhkan. Satu persatu, mereka mengambil cincin penyimpanan dari berbagai tempat di tubuh mereka. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang sekreatif Shadow Leader. Lan menyembunyikan cincin penyimpanannya di saku rahasia di lengan bajunya, sementara Damien King mengeluarkannya dari bawah ikat pinggangnya. S melihat semua tempat tersembunyi mereka dan tidak dapat menahan tawa geli. Sekarang dia tahu lebih banyak tempat tersembunyi, di mana orang bisa menyembunyikan cincin penyimpanan mereka. Seperti yang dijanjikan S, dia tidak mencuri cincin penyimpanan milik siapapun dan fokus pada pemulihannya. Mereka semua menghela napas lega, tetapi mereka tetap tidak lengah dan segera menyembunyikan cincin penyimpanan mereka setelah mengambil apa yang mereka butuhkan dari cincin penyimpanan. Akan tetapi, S tidak tinggal terlalu dekat dengan mereka.
meskipun ia menghilang dalam kabut 50 meter jauhnya dari mereka, sehingga mereka tidak dapat menyerangnya saat ia memulihkan diri. Semua orang terkejut, dan mereka mengira Es telah melarikan diri, tetapi Es hanya memberitahu mereka alasannya tidak mempercayai mereka dan ingin pulih sendiri, dan dia akan kembali dalam 2 jam. Mereka semua tidak punya pilihan karena Es telah menghilang, dia tidak meminta izin mereka, sejak awal. Dalam kegelisahan, mereka semua pulih sambil menunggu kepulangannya, mereka akhirnya mengerti betapa tidak berdayanya mereka tanpa pemandu. Namun Es menepati janjinya dan kembali setelah memulihkan jiwanya, dan hati semua orang yang tertekan akhirnya merasa tenang. Mereka semua melanjutkan perjalanan, dengan Es yang menuntun mereka entah kemana. Namun mereka tidak berani menyinggungnya dan diam-diam mengikutinya karena sudah terlambat untuk berbalik sekarang. Atas bimbingan Es, mereka semua bepergian entah berapa lama karena mereka tidak tahu konsep siang dan malam. Tetapi Es menghitung waktu dengan cermat karena setiap 4 jam istirahat. 5 hari telah berlalu, tapi kita masih belum juga menemukan satu pun golem atau makhluk hidup lainnya. Apakah kita tersesat? Hati Es hancur berkeping-keping. Bab 219. Es membawa mereka entah kemana. Namun mereka tidak berani menyinggungnya dan diam-diam mengikutinya karena sudah terlambat untuk berbalik sekarang. Atas bimbingan Es, mereka semua bepergian entah berapa lama karena mereka tidak tahu konsep siang dan malam, tetapi Es menghitung waktu dengan cermat karena setiap 4 jam istirahat. 5 hari telah berlalu, tapi kita masih belum juga menemukan satu pun golem atau makhluk hidup lainnya. Apakah kita tersesat? Hati Es hancur berkeping-keping karena ini bukanlah pertanda baik untuknya. Sementara Es mulai putus asa, yang lain juga pesimis dengan situasi ini. Meskipun hanya 5 hari berlalu di lingkungan yang suram dan beracun ini, rasanya seperti 5 bulan telah berlalu. Mereka semua menunjukkan tanda-tanda keresahan dan bahkan meragukan niat Es yang sebenarnya serta keaslian, peta harta karun, yang dimiliki Es. Namun mereka tetap tidak mengambil tindakan apapun karena mereka masih buta di lautan berkabut ini dan Es adalah satu-satunya kompas mereka. Setiap kali Es pergi untuk mengisi kembali ki-nya, mereka akan berdebat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, apakah mereka masih perlu membuntutinya atau langsung menyerangnya dan mengambil peta itu dalam satu gerakan. Akan tetapi para tetua dalam kelompok tersebut, Lan dan Patua Hitam, bersikap tenang terhadap para pemuda setiap kali mereka berbicara tentang menyerang Es. Orang-orang tua ini memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dari orang lain dalam sudut pandang mereka. Es mungkin sedang menguji mereka dan sengaja mengambil jalan panjang menuju tempat warisan. Kalau mereka mencoba merebut peta itu, bisa saja mereka gagal karena selama 5 hari ini mereka masih belum bisa melihat kultivasi Es, dan mereka juga tidak bisa membedakan ki elemen apa yang digunakannya atau ki aneh apa yang mereka ikuti selama ini. Bahkan orang yang buta pun akan waspada terhadap orang yang memiliki banyak misteri ini. Tipe orang seperti ini selalu punya 1 atau 2 cara untuk mempertahankan hidupnya. Itulah sebabnya kedua lelaki tua itu hanya diam mengikuti dan mengamati untuk saat ini. Jika mereka menemukan sedikit saja kelemahan Es, mereka akan memanfaatkan momen itu dan menghajarnya. Es sangat menyadari, diskusi rahasia, tentang dirinya dan bagaimana kedua lelaki tua itu mendukungnya. Namun, dia bukanlah orang yang akan berterima kasih kepada mereka, karena motif mereka juga tidak murni. Jadi, Es berencana untuk meninggalkan mereka diam-diam dalam 2 hari, jika dia masih belum bisa menemukan aktivitas atau makhluk apapun. Karena dari pengalamannya, dia tahu bola unsur itu memiliki sistem perlindungan alami yang sangat kuat di sekitarnya, dan tidak mudah untuk menemukan celah di dalamnya. Terakhir kali itu hanya keberuntungan semata karena benang ki jiwanya dapat menemukan lokasi bola unsur cahaya, tetapi kali ini tidak berhasil karena dia sudah mencobanya. Sekarang dia hanya bisa berspekulasi pada 2 kemungkinan. Pertama, tidak ada bola unsur dan ada beberapa alasan lain yang sama sekali berbeda untuk kabut ini. Adapun yang kedua, mereka terjebak di lautan kabut zamrud yang tampak seperti bayi, seperti hutan pohon abu-abu. Dia lebih percaya pada yang terakhir. 1 hari lagi berlalu dengan berjalan sembarangan. Semua orang menjadi gila melihat kabut zamrud setiap saat,
Secara mental sangat menantang untuk hanya melihat satu warna sepanjang waktu sambil tetap berkonsentrasi pada ki mereka untuk melindungi diri. Es tidak lebih baik dari mereka, dialah yang berjalan paling depan, dan bahkan dia membenci warna zamrud. Tiba-tiba Es merasa ada yang tidak beres, karena ia merasa tidak menginjak kelompok datar itu saat ini. Ia tiba-tiba berhenti dan melirik ke bawah. Jantungnya berdebar kencang saat itu, dia melihat lereng tempat kakinya berada. Apa-apaan ini? Es tiba-tiba melompat kaget dan cacat di sebelah kanannya dan mendarat 5 meter jauhnya. Semua orang yang mengikutinya bingung dengan tindakan Es yang tiba-tiba, dan mereka pun mengambil posisi bertarung masing-masing karena mereka mengira itu adalah semacam serangan musuh. Apa yang terjadi? Tanya Lan serius sambil melihat sekelilingnya dengan waspada. Kenapa kalian tidak datang dan melihat sendiri? Kata Es dengan nada terkejut. Mereka semua berjalan perlahan ke tempat Es baru saja melompat dan ketika mereka sudah dekat sejauh 5 meter, mereka akhirnya melihat apa yang ada di sana dan hawa dingin menjalar ke tulang belakang semua orang. Karena ada lereng seluas 2 meter persegi di depan mereka. Apakah itu, kuburan? Suara Margaret yang terbata-bata terdengar seperti dugaannya. Dia telah tinggal di tanah tingkat menengah selama 20 tahun dan mengetahui legenda mengerikan tentang hutan ini. Sejujurnya, tak seorang pun percaya bahwa seseorang tega menggali kuburnya sendiri dan kemudian mengubur dirinya sendiri. Namun setelah melihat kotoran dalam lingkaran misterius itu, mereka semua teringat pada legenda yang sama dan mulai berkeringat deras. Bahkan Es pun terperangah mendengarnya, kalau saja dia tidak merasakan bahaya apapun dari lereng itu, dia pasti sudah lari sejak lama. Menurutku, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Tekad Raja Damien goyah saat dia menatap lereng dengan serius sambil memikirkan legenda itu. Mari kita gali tempat ini, mungkin ini bukan kuburan. Usul si tua hitam, ia ingin tahu apakah legenda itu benar atau ini hanya alarm palsu. Damien King menatap lelaki tua Black dengan tidak percaya, sarannya ditolak tanpa diskusi apapun. Orang tua ini mungkin sedang memikirkan tentang harta karun jika mereka menggali kuburan seorang ahli yang telah gugur. Damien King dengan mudah memahami maksud tersembunyi dari orang tua Black. Jadi, siapa yang mau menggali? Aku tidak boleh ikut. Es juga melihat maksud ganda dari usulan Black, dan dia juga ingin memastikan apakah ini adalah makam seorang ahli yang telah gugur atau hanya legenda palsu. Namun dia tidak akan menggali sendiri apapun yang terjadi. Mungkin ada bahaya tersembunyi di kuburan atau perangkap itu, jadi dia mundur tanpa ragu-ragu. Tak seorang pun menunjukkan ketidaksetujuan karena Es adalah pemandu mereka dan jika sesuatu terjadi padanya, mereka semua mungkin akan menjadi orang berikutnya yang menggali kubur berikutnya. Jadi, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang akan menjelajah. Pada akhirnya, orang yang paling malang adalah Damien King, karena dia adalah orang yang pangkatnya paling rendah di sini, bahkan ketiga junior alam Sungai Ki itu pun statusnya lebih tinggi darinya. Damien King menggertakkan giginya dan, dengan kesal, ia melangkah kecil menuju lereng. Semua orang menjauhkan diri dari kuburan dan penggali kubur. Es berada paling jauh, siap berlari kapan saja. Damien King merasa semakin tidak sportif ketika dia melihat semua orang meninggalkannya sendirian dan bahkan mendorongnya dari kejauhan untuk menggali. Sekelompok pengganggu. Hati Damien King dipenuhi dengan kebencian dan kepahitan. Dia adalah raja yang mulia di kerajaan nomor 1 di negeri tingkat menengah, namun dipaksa menggali kuburan oleh orang lain. Jika berita itu sampai tersiar, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh negeri tingkat menengah. Kami menunggu. Suara Es yang tidak sabar namun memberi semangat terdengar dari jauh. Bahkan seorang pencuri biasa berani memerintahku, sekarang. Damien King mengerucutkan bibirnya dan akhirnya menggunakan elemen ki-nya untuk menggali. Lereng itu langsung terhempas dan menjadi datar lagi, tetapi tidak ada lubang sedikit pun. Damien King berdiri 5 meter jauhnya saat ini, dia melarikan diri setelah menggali. Serang lagi. Lan tidak puas hanya dengan ini dan memerintahkan. Wajah Damien King berubah, namun dia hanya mengangguk, karena dia tidak bisa mengabaikan perintah Lan begitu saja. Ledakan keras lainnya terdengar di area itu,
dan kali ini Damien King menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan bumi. Namun, kali ini sesuatu muncul, sebuah lubang yang dalam di tempat Damien King menyerang. Itu kuburan. Suara Rena yang terkejut sekaligus takut terdengar. Bahkan dia tidak menyangka akan menyaksikan hal sinis semacam ini di tempat ini. Apa yang kau tunggu? Lihat apa yang ada di dalam. Black Reaper dengan tidak sabar memerintahkan Damien King seolah-olah dia adalah bawahannya. Kenapa aku lagi? Damien King mengerutkan bibirnya, entah bagaimana dia kini berdiri 10 meter dari makam itu. Akan tetapi, ada orang lain yang berdiri tepat di mulut lubang itu dan yang membuat semua orang terkejut. Orang itu tidak lain adalah si pencuri berkerudung, Sky Stealer. Apakah dia menemukan sesuatu? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama yang terngiang dalam benak mereka saat ini. Di sisi lain, jantung Es berdebar kencang sementara matanya yang tenang kini dipenuhi kegembiraan saat menatap lubang gelap itu. Alasan Es tiba-tiba bersemangat dan bergegas ke sini adalah saat Damien King membuka kuburan, dia merasakan kekosongan gelap itu bergetar sesaat sebelum kembali ke keadaan tidak aktif seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun Es tahu apa arti momen terjal ini, dan itu bukan hanya ilusinya saja, itu sama seperti saat itu, sebelum dia pertama kali bertemu dengan bola elemen cahaya. Ini pertanda bola unsur yang mengonfirmasi keberadaan di lingkaran misterius hutan kabut tanah. Bab 220. Meskipun lubang itu gelap gulita, Es dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Kerangka, Lan sudah berdiri di sisi berlawanan dari lubang itu. Karena Es sudah berdiri di sana tanpa cedera, hal ini memberi keberanian kepada yang lain. Lubang ini sedalam 5 meter, dan itu adalah kuburan karena di dalamnya terdapat kerangka tua dan kainnya juga tampak membusuk sepenuhnya. Tidak ada cincin penyimpanan atau hal lain yang dapat diidentifikasi. Es tidak keberatan dengan orang-orang tua yang berdiri terlalu dekat dengannya sekarang. Mereka tidak akan berani bertindak melawannya lagi terutama setelah melihat kerangka yang mengerikan dan memburuk di dalamnya. Dia dengan hati-hati memindai lubang dan kerangka di dalamnya karena reaksi tiba-tiba dari kekosongan gelap itu terjadi tepat setelah lubang itu dibuka. Pasti ada sesuatu yang bisa membawa kita ke inti hutan yang sebenarnya. Es bergumam sambil menyebarkan indera surgawinya lebih dalam ke dalam lubang. Namun, pada saat ini, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan terjadi di depan mata semua orang yang ketakutan. Cairan zamrud mulai muncul dari dasar lubang, dan menutupi kerangka itu seolah-olah kerangka itu memiliki pikirannya sendiri. Cairan itu perlahan-lahan mengisi lubang itu hingga rata dengan tanah. Es dan yang lainnya sudah menjauh dari lubang itu dan diam mengamati fenomena aneh itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebelum Black Reaper bisa menyelesaikan kalimatnya, kata-katanya langsung tersangkut di tenggorokannya saat matanya terbuka lebar. Semua orang mempunyai reaksi yang sama karena mereka melihat sebuah tangan besar muncul dari dalam lubang dan tanah pun bergetar hebat. Namun itu belum berakhir, tangan seukuran manusia itu membesar, dan sebelum seorang pun bisa bereaksi, ukurannya sudah mencapai 5 meter. Kelompok itu retak seolah-olah ada sesuatu yang besar ingin keluar. Semuanya berpencar, teriak Alvin putus asa, tetapi dia tidak perlu melakukannya. Karena siapapun yang punya otak bisa tahu ada yang tidak beres dengan kuburan ini, dan bukanlah ide yang bagus untuk tetap berada di dekatnya. Es sudah berada 50 meter dari lubang itu dan semua orang menolongnya karena jika mereka berpisah dari Es mereka akan tersesat dan mati sebab mereka tidak dapat bepergian tanpa Es. Es tidak mempermasalahkan mereka karena semua perhatiannya tertuju pada makhluk yang muncul dari tanah seperti lahar. Lubang sedalam 2 meter itu perlahan membesar dan membesar hingga membentuk kawah sedalam 40 meter, namun kawah itu bukanlah fokus utama kelompok itu saat ini karena mereka semua tengah melihat ke arah raksasa humanoid setinggi 30 meter yang muncul dari dalamnya. Golem. Es tercengang karena raksasa setinggi 30 meter ini benar-benar seperti golem, hanya saja ia tidak punya rongga mata dan seluruhnya terbuat dari cairan zamrud. Pada saat itu, golem raksasa itu melepaskan tekanan kuat dan hati semua orang hancur saat merasakan tekanan dahsyat itu. Dia hampir melepaskan tekanan kultivasi alam inti Sungai Ki meskipun dia adalah monster alam Sungai Ki Puncak. Lelaki tua berkulit hitam itu berkomentar dengan muram.
Apa sebenarnya benda itu? Apakah terbuat dari kerangka itu? Wajah Damien King pucat karena ngeri. Setidaknya sekarang kita tahu bagaimana monster-monster di lingkaran dalam itu muncul. Rich tersenyum kecut. Tak seorang pun mengira monster aneh itu terbuat dari sisa-sisa manusia, dan ini membuat mereka merinding. Hutan ini terlalu berbahaya dan mengerikan. Kita tidak punya waktu untuk ini. Suara es langsung memperingatkan semua orang, kurasa monster itu sedang melihat kita. Semua orang memandangi wajah kosong monster raksasa itu yang beriak dengan cairan zamrud, dan anehnya, monster itu sedang menuju ke arah mereka. Es tiba-tiba merasa merinding, dari bawah tanah. Teriaknya sambil menggunakan langkah kilatnya untuk melarikan diri dari tempat itu. Dia tidak punya waktu untuk yang lain. Mereka yang memiliki indera bela diri juga merasakan sesuatu yang salah, tetapi mereka masih lebih lambat dari indera surgawi es. Namun, mereka bereaksi tepat waktu karena peringatannya dan menggunakan metode melarikan diri mereka yang unik untuk berpencar. Tepat pada saat berikutnya, ratusan paku zamrud bermunculan di tempat yang tadinya semua orang berdiri. Namun, ini bukan akhir, paku-paku itu mulai berjatuhan dari atas seperti hujan. Cepat bunuh makhluk itu. Teriak es ketakutan karena dia merasakan hujan paku belum berakhir dan seluruh kabut mulai bereaksi karena sesuatu dan paku-paku terbentuk di mana-mana. Mustahil untuk melarikan diri karena sepertinya seluruh lingkaran misterius itu dikendalikan oleh sesuatu dan hujan paku akan mulai turun kapan saja. Bagus sekali. Raut wajah es tampak jelek saat melihat tidak seorang pun yang mengindahkan peringatannya. Dan mereka semua sibuk melarikan diri dari bahaya yang ada di depan mata, tidak seorang pun tampaknya menyadari bahaya tersembunyi yang sebenarnya. Es segera berbalik sambil mengepalkan pedangnya erat-erat, ia tahu golem ini adalah yang mengendalikan kabut ini atau sesuatu yang sama sekali berbeda yang mengendalikan golem itu untuk melakukan perintahnya. Tetapi dia harus segera menyingkirkan golem ini atau tidak akan ada tempat untuk bersembunyi dari para pembentuk paku itu. Dia sudah menemukan kelemahan golem ini, yaitu lubang tempat mereka menemukan kerangka. Meski lubang itu telah berubah menjadi kawah, bagi es bukan hal yang mustahil untuk menemukannya karena ki aneh itu berasal dari tempat yang tepat, dan mungkin itulah kelemahannya. Golem itu tampaknya merasakan es datang ke titik lemahnya, dan riak besar melewati wajahnya. Es langsung merasakan bahaya yang mengancam dari bawah dan atas. Kemampuan silumannya tampaknya tidak mempan pada golem ini. Sama seperti saat pertama kali ia berhadapan dengan golem. Jika serangan ini mengenaiku, mustahil aku bisa lolos tanpa terluka parah. Wajah es berubah muram, tetapi dia tidak punya pilihan lain karena jika dia tidak menghentikan jurus berskala besar itu, bukan hanya luka parah yang akan dia terima. Perisai langit, suara serak si tua hitam terdengar di area itu. Sepertinya dia kembali setelah mendengar teriakan peringatan es. Es tiba-tiba merasakan riak ki yang besar di atasnya dan sebuah perisai berwarna hijau keperakan muncul. Apakah itu sebuah keterampilan? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena meskipun dia aman dari atas, dia tidak aman dari bawah. Masih ada jarak 20 meter dari titik lemah dan dirinya. Es segera menggunakan langkah kamuflase dan meninggalkan jejak di belakangnya. Setelah itu, banyak paku mulai bermunculan, namun paku-paku itu hanya menembus bayangan es saja, es yang asli tidak ditemukan dimanapun. Tindakan ini tampaknya membuat golem itu marah saat ia membentuk pukulan besar dan mengayunkannya ke dekat titik lemahnya. Jangan, perisai langit, si tua hitam meraung lagi dan menggunakan keahliannya untuk menangkis pukulan besar itu dengan cepat. Tousan Shadow Mirage, es segera menggunakan jurus kedua dari seni kultivasinya, Dual Sword Mirage. Ribuan bayangan pedang muncul dan banjir tebasan hitam mendarat di kaki besar golem yang saat ini tengah menutupi lubang itu. Cairan zamrud itu langsung terpotong, dan sebuah kerangka muncul, itu adalah kerangka yang sama yang mereka temukan. Ratusan tebasan pedang langsung mencabik kerangka itu. Ada benang yang sangat halus yang terhubung dengan tengkorak kerangka itu, dan benang itu juga terpotong. Dan benang halus itu langsung terlepas dari tanah pada saat terpotong dari kerangka itu. Es tidak melihatnya karena fokusnya tertuju pada raksasa dan benangnya terlalu tipis. Di mata es, saat ia menghancurkan kerangka itu,
golem besar itu langsung berubah menjadi cairan tanpa ada yang menopangnya. Es segera melarikan diri dari kawah itu. Cairan itu memercik ke kelompok itu, cairan itu memenuhi kawah, membentuk gundukan kecil. Es masih berendam dalam cairan zamrud itu pada akhirnya, seperti air tanpa bau, tetapi dia tidak membiarkannya menyentuh kulitnya dengan penghalang ki di sekelilingnya. Dia menghela napas lega karena pembentukan duri-duri itu telah berhenti saat dia membunuh golem itu. Sama dengan. Host membunuh boneka golem tahap Sungai Ki lengkap. Hadiah, 1.500.000 EXP. Tanda hubung. EXP, 61,5 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Golem boneka. Es tercengang, ada sesuatu yang mengendalikan golem ini. Dia tidak sempat memikirkannya karena si tua Black datang menghalangi jalannya. Dia harus mengakui tanpa si tua Black, Sky Shield, dia mungkin tidak akan bisa mencegat puppet golem, apalagi membunuhnya. Terima kasih. Dia mengangguk pada lelaki tua berkulit hitam. Heh, aku hanya menyelamatkan kulit lamaku. Tak perlu berterima kasih padaku. Lelaki tua, hitam, terkekeh dengan sedikit rasa takut dalam suaranya. Si tua hitam, adalah seorang pembunuh dan indera bahayanya cukup kuat, itulah sebabnya ketika dia merasakan bahaya yang mengancam jiwanya menjulang di atasnya, tidak peduli seberapa jauh jarak yang dia ciptakan antara dirinya dan monster itu, dia tahu tanpa membunuh monster itu, mustahil untuk melarikan diri. Itulah sebabnya dia kembali dan menolong es yang paling dekat dengan golem, dan dia bahkan menyaksikan sesuatu yang mencengangkan seperti bentuk kedua Dual Sword Merachart.